Teaching Certification untuk para pengajar Project Based Learning. Sebuah sertifikasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Ciputra yang sudah sangat terkenal dengan reputasinya tentang pendidikan entrepreneurship di Indonesia. Program ini dipersembahkan buat guru-guru yang ingin meningkatkan diri di dalam menyelenggarakan project based learning di sekolah-sekolah. Program ini terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah dinamakan dengan practitioners, yaitu suatu program pelatihan dan sertifikasi bagi guru-guru yang ingin punya kemampuan di dalam merancang dan menyelenggarakan project based learning. Yang kedua adalah level innovators, yaitu bagi guru-guru yang sudah punya keterampilan di dalam menyelenggarakan pendidikan entrepreneurship. Anda akan diajak lebih jauh lagi untuk bisa berinovasi tentang learning model untuk project based learning. Anda akan menjadi sebuah inovator bagi pembelajaran project based learning dengan nilai-nilai entrepreneurship. Level ketiga adalah level advocate, yaitu level yang memampukan Anda untuk menjadi penggerak dan menjadi trainer atau fasilitator untuk program project based learning. Anda akan dilatih untuk bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, menyebarkan virus project based learning yang entrepreneurial untuk edukator-edukator lain. Semua proses pelatihan dan sertifikasi akan menggunakan Dr. Haji Herman Deru. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin sekalian. Also would like to welcome the representative of Guinness World Record Mr. Austin Clark, serta Forkopimda yang hadir pada hari ini. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ladies and gentlemen. Undangan yang berbahagia, terimalah persembahan Tari Sekapur Siri.
Mohon berkenan untuk menerima persembahan Sekapur Siri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, big round applause. Tari Sekapur Siri. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik hadirin, boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir secara langsung dan yang telah bergabung secara virtual. Kurang lebih ada 11.000 peserta yang telah bergabung pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dalam acara webinar internasional untuk 25.000 guru serta pemecahan rekor dunia di Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Herman Deru, dan yang kami hormati Representative of Guinness World Record Mr. Austin Clark,
Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, para narasumber yang hadir secara langsung di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, praktisi pendidikan entrepreneurship dan inovator pendidikan modern, Bapak Johannes Taruna, dan tentunya juga Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir, pimpinan BUMN, BUMD, para peserta hadirin yang berbahagia. Langsung saja Bapak Ibu, kebersamaan kita pada hari ini kita mulai dengan memanjatkan doa berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Surahmin. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma altub bina fi taysir kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Wa nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, berkahilah dan ridhoilah acara kami ini dalam acara Guinness World Record di Sumatera Selatan. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami ini. Berkahilah dan penuhilah acara kami ini dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku dan pekerjaan kami ini menjadi nilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, semoga dengan adanya acara ini memberikan banyak berkah, banyak manfaat serta ilmu untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Provinsi Sumatera Selatan ini teruslah maju untuk semua, aman, sejahtera dan makmur. Ya Allah yang Maha Penyayang, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan penyelenggara. Kami persilakan kepada kami hormati Bapak Johannes Agus Taruna. Dan kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Herman Deru. Yang saya hormati Bapak Austin, perwakilan Guinness World Record Asia, dan semua unsur Forkopindo Sumatera Selatan yang telah hadir, beserta jajaran Direksi Bank Sumsel Babel yang mensponsori acara ini, dan semua narasumber yang hadir, Pak Sunu, Pak Beni, dan rekan-rekan dari Parensif, Pak James Gui, Pak Adrian Beni Hidayat, semua teman-teman yang terlibat di acara ini, dari Tribun Sumsel, dari Detik Sumsel, dari Palembang Info, dan semua guru-guru yang hadir secara offline dan online. Hari ini adalah hari yang menjadi legacy bagi pendidikan di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Kami bangga ada di dalam webinar ini, dalam event spektakuler ini. Terima kasih Pak Gub sudah memfasilitasi dengan sangat luar biasa. Dan juga sponsor tunggal dari Bank Sumsel Babel, dan semua yang sudah saya sebutkan, bahkan mungkin terlewat saya sebutkan satu persatu, mengambil peran ini, bahkan semua antusias para peserta dari Sumatera Selatan. Saya mengamati dari akun
Instagram Parentshift itu banyak sekali yang tidak bisa dapat mendaftar karena kapasitas hanya 25.000 peserta untuk Zoom yang maksimal. Jadi kami dari penyelenggara memohon maaf karena banyak sekali yang akhirnya tidak bisa ikut. Tapi mudah-mudahan lain kesempatan ada kesempatan. Dan kemudian ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Jadi event ini dipersiapkan, tadi pagi saya tanya sama Pak Beni Hidayat, teman saya di Parentshift, ingat-ingat udah berapa lama sebenarnya kita coba arrange acara ini. Ternyata 1 tahun Bapak Ibu. Jadi sudah 1 tahun lalu dan kemudian sempat hampir diselenggarakan di DKI. Tapi pas waktu kami pingin ini di Sumatera Selatan, lalu Pak Gub langsung menyambutnya dengan sangat luar biasa dan kemudian mengambil acara ini untuk diselenggarakan di Sumatera Selatan. Mari kita berikan tepuk tangan buat support dari Pak Gub. Jadi ini buat kami adalah sebuah stewardship ya. Jadi sesuatu kesempatan yang diberikan untuk dikelola. Yang memberikan tentulah adalah Yang Kuasa. Jadi tentu kita harus bertanggung jawab untuk kita mengelolanya. Jadi bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka semuanya kita berusaha memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk pribadi, golongan, lembaga, tapi untuk nama besar Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Dan kita membayangkan bagaimana dampak setelah 25.000 guru ini mengikuti event ini. Terima kasih Pak Sunu sudah mengingatkan gitu ya. Pak Jo, habis ini apa yang mau dibuat untuk 25.000 guru nih? Triggeringnya sudah dapat, momentumnya sudah dapat. Lalu apa yang akan terjadi setelah ini? Tidak semua kota, tidak semua daerah di Indonesia yang dapat kesempatan ini. Dan ini hari dapat di Sumatera Selatan, dapat pada Bapak Ibu yang ikut bagian hari ini. Tepuk tangan buat antusias kita semua, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Manfaatkanlah dengan baik supaya ini menjadi sebuah kebangkitan untuk pendidikan di Indonesia, untuk kebangkitan pendidikan di Sumatera Selatan. Kami optimis bukan cuma sekedar slogan Indonesia Emas 2045, tapi kita optimis, kita berdoa, kita berharap sebab orang yang optimis yang bisa melihat hari esok. Jadi mari kita berusaha membuat sebuah terobosan, lalu dari 25.000 guru ini menjadi sebuah komunitas dan ekosistem untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari kita bersama serius sampai akhir ya. Ada 3 sesi pembicara hari ini. Jadi bukan cuma mecahin rekor Guinness World Record ya, itu result gitu. Itu cuma hasil akhir. Tapi yang paling penting adalah kita semua boleh belajar bagaimana memanfaatkan teknologi AI untuk membuat pembelajaran lebih aktif, lebih menyenangkan, dan lebih efektif. Itu yang dibutuhkan oleh para guru. Jadi ada 3 narasumber hari ini yang sudah hadir. Mereka adalah narasumber-narasumber yang proven, terbukti di bidangnya masing-masing. Ada Bapak Dwi Sunu Pebruanto dari Universitas Ciputra, ada James Gui dari Parentshift, dan ada juga Pak Beni Wirawan juga dari Universitas Ciputra. Jadi mari kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk apa? Untuk investasi. Untuk siapa? Bukan untuk kita pribadi saja, tapi untuk Indonesia, untuk Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya akhiri, salam untuk kita semua. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Johannes Agus Taruna. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang
baru saja bergabung melalui Zoom. Sekali lagi kurang lebih ada 11.000, mungkin hampir 12.000 sudah peserta yang bergabung. Luar biasa sekali. Baik hadirin, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan dan sekaligus membuka acara webinar internasional pada hari ini. Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Herman Deru. Kami silakan. Pak Jo, sebelum dimulai ini saya mau tanya dulu. Kalau kita buat pantun pakai AI bisa juga ya, langsung ya. Coba klikkan dulu Bu, Kadis Kominfo, buatkan pantun dari AI sekarang. Suruh dia ngarang coba. Dari Kominfo 1, dari Kadisdik 1, saya minta. Tanya sama Meta katanya ya. Rupanya Meta masih di dapur. Coba sini, mana? Ada catat. Catat aja. Ya, catat aja nanti bawa ke sini. Nanti saya gunakan pantun saya dulu. Ini hasil bukan AI kalau ini. Dicatat aja di kertas. Pergi ke sawah membawa rantang. Bukan rantang MBG tapi ini. Untuk dimakan bersama kerabat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin dan peserta yang terhormat. Oh AI ini kayaknya yang ngarang ini. Saya mau minta pantun yang diciptakan AI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ngapa sekali? Selamat pagi. Luar biasanya mana? Ulang. Selamat pagi. Pagi. Luar. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari Guinness Book of Record yang hadir di sini. Bapak Austin, berdiri dulu Pak. Pak Austin ini orang Amerika, perwakilan dari Guinness Book of World Record. Ditugaskan di Jepang untuk menilai prestasi-prestasi yang luar biasa yang ada di Asia. Makanya dia representasi yang ditugaskan bersama Pak Jonathan. Pak James, terima kasih Pak sudah menawarkan awalnya ini dengan Sumatera Selatan bersama Pak Joe. Terima kasih juga. Jadi ngetop guru-guru di Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk guru. Sponsor utama, sudah buat rekening Bank Sumsel Galuh belum ini? Jadi ini bukan sponsor saja, ini simbiose mutualisme. Bank Sumsel juga mendapat kemitraan baru dengan guru-guru ini. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Sumsel. Tidak lupa Tribun, Kompas, Sriwijaya Pos. Berdiri dulu semua. Berdiri dong, Tribun. Mana Mbak Ririn? Oh ada ya di belakang ya. Yang saya hormati teman-teman Forkompinda yang hadir langsung.
menghadiri acara yang luar biasa ini. Saya perintahkan konsepkan pidato apa gitu saya buat. Langsung bisa dia. Pertama kali dulu. Mungkin sebelum Pak Wapres cerita tentang AI terus kan. Belakangan kan 1 tahun belakangan ini kan Pak Wapres selalu cerita tentang pentingnya AI. Nah, di kesempatan ini apa yang disampaikan Pak Jo tadi benar. Bahwa kita hari ini akan belajar memahami konsep dasar AI. Juga bagaimana nanti menginovasi kurikulum. Jangan keduluan murid maksudnya, makanya guru di kapasitasnya diisi dulu. Kita tahu murid kita sekarang dari TK, apalagi yang SLTA, apalagi yang selanjutnya. TK aja semua sudah pegang gadget, bicara internet. Aku kakeknya bete budi oleh cucu. Artinya mereka tentu harus lebih maju. Tapi minimal guru tahu, minimal. Nah, harapan kita ketika guru-guru di Sumatera Selatan memahami teknologi AI ini nanti, karena jumlah guru kita ini puluhan ribu, jadi 25.000 ini masih belum cukup sebenarnya. Banyak lagi. Ibu, bapak guru yang ikut hari ini sama dengan mengikuti TOT, Training of Trainer. Tularkan ilmu yang didapat pada hari ini. Lantas, bagaimana kita mengembangkan kreativitas? Jadi maunya Pak Gubernur itu, kita ini menjadi pengendalinya teknologi ini, bukan menjadi korbannya. Udah banyak, kasarnya, udah banyak yang tebudi wong di lantai AI ini. Wong mati lagi, baca hidup lagi. Bener gitu Pak Jaya? Orang meninggal bisa ngomong. Nah, kalau kita tidak mengetahui ini, kita pasti menjadi korban dan menjadi wong yang tebudi sepanjangan. Nah itu Edo, Palembang Info. Jadi tugas di setiap media, Tribun, Seripo, Kompas, dan seluruh media. Ada tanggung jawab moral bagi kita ketika kita telah menyelenggarakan ini. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini sebijak mungkin. Ini ada beberapa catatan saya yang diberi. Mengidentifikasi potensi dan tantangan penggunaan AI dalam pendidikan. Kedua, menggunakan aplikasi berbasis AI untuk mendukung administrasi dan pembelajaran
Misalnya ChatGPT, platform adaptive learning, penilaian otomatis. Berikutnya mengembangkan media pembelajaran berbasis AI. Tapi tetap sederhana sesuai mata pelajaran. 5. Mengintegrasikan AI dalam RPP atau perangkat pembelajaran lainnya. Menerapkan prinsip etika, privacy data, dan keamanan digital saat memanfaatkan AI. Terakhir, meningkatkan literasi digital siswa melalui contoh pemanfaatan AI yang positif. Jadi, Bapak Ibu guru sekalian, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang sudah menunjukkan minatnya untuk belajar AI ini. Kita perlu bangga kepada Bank Sumsel yang mau secara tunggal membersamai kita untuk penyelenggaraan ini. Tepuk tangan. Menjadi sponsor tunggal. Juga terima kasih kepada Tribun, Kompas, Sripo yang telah luar biasa mengawal terjadinya acara yang bakal memecahkan rekor dunia ini. Juga secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Pak James Gue. Juga dari Universitas Ciputra. Pak Sunu ya dari Ciputra ya. Hingga Pak Beni Irawan. Dan tentunya tuan rumah luar biasa yang dari Sumsel, Bapak Johannes Taruna dan kawan-kawan. Saya pikir demikian karena kita sudah tidak sabar lagi, ini sudah jam 9 untuk segera mendengarkan narasumber. Ini saya mau bacakan dulu pantun produk AI. Zaman dulu ya. Ini pantunnya yang enggak benar, petulisannya yang enggak benar ini. Apa matanya yang mak jolas? Belajar pagi di bawah pohon jati. Angin semilir terasa sejuknya. Teknologi AI makin canggih kini, bantu belajar tambah mudah rasanya. Jadi ibu-ibu bisa tidak perlu skincare lagi, main AI ini tambah mudah. Nah ini juga, pergi ke hutan mencari kayu, belajar AI dengan tekun, masa depan cerah di depan mata, dengan teknologi yang terus berkembang. Saya pikir itu, maka kita sama-sama berdoa dengan cara kita masing-masing. Yang muslim saya ajak membaca basmalah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Webinar internasional guru belajar AI di Sumatera Selatan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, berkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung dan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan juga menyerahkan official attempt. Kami undang Bapak Johannes Taruna untuk dapat naik ke atas panggung. And kindly be invited to join at the stage the representative of Guinness World Record, Mr. Austin Clark. Please kindly join at the stage to deliver or hand over the official attempt from Guinness World Record to the Provincial Government of South Sumatra. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah penyerahan official attempt Guinness World Record, penyerahan rekor dunia webinar internasional 25.000 guru. Dan kita masih informasikan masih banyak anggota ataupun juga para peserta yang baru bergabung, kurang lebih sudah hampir 16.000 peserta yang terdaftar hingga pagi ini dan tentunya masih akan terus bertambah. Mungkin juga kepada seluruh guru, para peserta bisa menginformasikan rekan-rekan sejawat yang belum bergabung untuk dapat gabung di webinar internasional pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Hermanderu, Bapak Johannes dan juga perwakilan dari Guinness World Record yang sudah hadir pada hari ini. Baik hadirin, boleh saya minta semangatnya untuk kita semua dan tentunya sekali lagi bisa diinformasikan oleh para peserta hari ini, diinformasikan ke rekan-rekan guru yang lain yang belum bergabung untuk dapat bergabung dalam Zoom webinar internasional karena sesaat lagi langsung saja kita akan mendengarkan paparan. Please join us at the stage one more time to the representative of Guinness World Record to represent and to present the presentation of Guinness World Record. Please join us at the stage. Mr. Austin, big round of applause. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Good morning, everyone. My name is Austin Johnson, and I'm the official adjudicator from Guinness World Records. Selamat pagi semuanya. Nama saya adalah Nama saya adalah Austin Johnson dan saya adalah wakil dari Guinness World Record. This year, we are celebrating 70 years of record breaking. Tahun ini kami merayakan 70 tahun memecah rekod. We love that people want to watch and read about record breaking, but nothing beats taking part. Kami senang sekali bahwa begitu banyak orang menggemari memecah rekod, ya, tetapi paling enak adalah kalau kita sendiri yang memecahkan rekodnya. I'm very excited that all of you are here today and those joining from home to be a part of it. Saya senang sekali bahwa Anda hadir hari ini di sini dan juga teman-teman yang hadir secara online di rumah atau di sekolah. As the official adjudicator, my job here today is to measure, officiate, and judge Parent Safe Asia's attempt for the Guinness World Records title of the most users in an artificial intelligence in education lesson. Sebagai wakil resmi dari Guinness World Records, tugas saya hari ini adalah menyaksikan dan menjurikan dan jadi saksi pemecahan rekod. What's the record? Yaitu pemecahan rekod dari Parent Safe, yaitu paling banyak pengguna AI dalam bidang education. The minimum requirement for this record is 500.
If the attempt today is successful, ParentSafe Asia will join the elite group of Guinness World Records title holders. Syarat minim hari ini adalah 500 orang yang mengikuti pelatihan ini. Dan jika berhasil, ParentSafe Asia akan bergabung sebagai elit di Asia, yang elit di dunia sebagai pemecah rekod dunia. For an attempt to be deemed successful, however, it must not only surpass the minimum requirement, but also be completed according to the rules of the record guidelines. Here are the main guidelines for the most users in an artificial intelligence in education lesson. Supaya pemecahan rekod ini bisa dianggap berhasil, bukan cuma mencapai 500, tetapi harus melampaui 500 peserta, dan juga bukan cuma itu, ada syarat-syarat lain. Berikutnya adalah syarat-syaratnya. The lesson must be taught by a live professional in the subject's field, and details of their qualifications must be submitted prior to the attempt. Pelajaran-pelajaran harus disampaikan dan diajarkan oleh orang-orang yang berkualifikasi di bidangnya, dan kualifikasi dari narasumbernya harus sebelumnya harus telah diberikan kepada Guinness World Records. The lesson must last for a minimum of 30 minutes. Pelajarannya harus berlangsung paling minim 30 menit. Participants must complete a short test at the end of the lesson. Peserta wajib mengisi dan mengikuti tes di akhir pelajaran. The answers to the test must have been featured in the lesson taught. Dan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya harus sudah diajarkan di pelajaran yang di 30 menit yang tadi itu. It is permitted for the video call to end and be reestablished as long as it occurs within 5 minutes. Kalau terjadi pemutusan signal, peserta diperbolehkan bergabung lagi selama jedanya tidak lebih dari 5 menit. Are you ready to set a new world record? Apakah Anda sudah siap pecah rekod baru? I wish you all the best in your attempt. I wish you all the best in your attempt. So whenever they are ready, they can begin. I can do a countdown. Jika Anda sudah siap, kita akan mulai segera, dan beliau akan mulai countdown-nya. Sudah siap? You're ready. All right. Then I will now begin the official countdown. In 3, 2, 1, go. Thank you very much. Thank you. After you. Thank you very much. Big round of applause for Mr. Austin Clark. Such a very warm opening speech. Hope you enjoy your stay at Palembang, Mr. Austin Clark. And it is official attempt for all of us to reach the Guinness World Record. And we hope that we finally succeed this Guinness World Record, especially for South Sumatra Province. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu hadirin. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, dan acara pembukaan webinar internasional telah kita laksanakan, dan juga official attempt telah dilaksanakan secara bersama-sama tentunya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Herman Deru yang akan melanjutkan kembali kegiatan beliau, dan nanti juga mudah-mudahan bisa kembali bergabung bersama kita pada acara closing ceremony. Dan boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Dan sekali lagi, untuk seluruh peserta dimohon untuk tetap berada di tempat ini karena kita akan kembali melanjutkan rangkaian acara dalam webinar internasional untuk 25.000 guru serta pemecahan rekor dunia di
Sumatera Selatan. Untuk peserta terbanyak dan juga pengguna AI khususnya di bidang pendidikan seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Johannes dan juga Bapak James Kui yang juga akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi pertama, kita akan menyaksikan kreasi tari Yasaman dari penampilan siswa SD My School Palembang. Manis berambut panjang dikuncit kepang, dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bermorok ke sungai musi jugong, elok laku ngai simpot cinta menawan, muat kakak siang terkenang malam terjago, pulau kemango melah sungai musi kesungsang, nak ke putri lanjut sisa sang ke Galidoni. Badan sago pikiran hati terguncang, adik kalau begala jadi diri. Ayah sama, sejaknya muda tapi soronia. Ayah sama, jadi bini yang benar-benar soloan. Ayah sama, muda tapi soronia. Ayah sama, bini yang
seronian. Sama jadi bini yang benar-benar doa. Sama pucaknya muda tapi seronian. Sama jadi bini yang benar-benar doa. Sama pucaknya muda tapi seronian. Sama jadi bini yang benar-benar doa. Sama pucaknya muda tapi seronian. Sama jadi bini yang benar-benar doa. Sama ya sama ya sama ya sama. Baik, terima kasih atas penampilannya dari siswi SD My School Palembang. Mereka ini merupakan siswi dari kelas 1, 2, dan 3 dari SD My School Palembang. Terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini masuk kepada sesi pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama kita, yaitu Pak Dwi Sunu Febrianto. Pak Dwi Sunu Febrianto adalah seorang education specialist dan koordinator pengembangan kurikulum sekolah kooperatif, serta tergabung dalam tim Task Force for Entrepreneurship Teaching Certification di Universitas Ciputra. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Satya Wacana Salatiga, kemudian melanjutkan S2 di University of Western Sydney, Australia. Dan Pak Sunu juga meraih gelar doktor PhD dari University Utara Malaysia. Pak Dwi Sunu memiliki pengalaman luas dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan siswa, serta pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Beliau juga aktif melatih dosen dan guru dalam strategi pembelajaran dan asesmen autentik. Sebagai fasilitator nasional, beliau turut mengembangkan sistem pendidikan entrepreneurship dari tingkat kindergarten hingga SMA, serta mendampingi sekolah-sekolah di bawah grup Ciputra maupun di berbagai daerah di Indonesia dalam menerapkan project-based learning berbasis prinsip entrepreneurship dan school innovation. Hingga saat ini, Pak Dwi Sunu terus berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran di berbagai sekolah mitra Universitas Ciputra Surabaya. Please welcome Pak Dwi Sunu Febrianto. Halo, Bapak Ibu leader organisasi pendidik. Oke, selamat pagi semua. Austin, I think you need to count down again, starting from now. Okay, I'm ready now. Okay, I think you need to say again. Okay, yes. All right, I will now begin the official countdown. In 3, 2, 1, go. Thank you. We are ready? Ready. Oke, mari kita sama-sama pecahkan rekor dunia selama 1 jam ini bersama-sama. Jadi yang memecahkan rekor bukan saya, tapi guru-guru di Sumatera Selatan.
Mari kita berjuang bersama dalam 1 jam ini dengan fokus dan kita belajar bersama untuk memajukan Indonesia. Kita siap maju? Oke, mari kita bersama-sama. Baik, kita mulai dengan minta tolong untuk presentasi saya bisa ditayangkan supaya saya lebih dekat dengan Bapak Ibu. Izinkan saya ke Bapak Ibu ya, supaya saya tidak berada di sini tapi lebih dekat, dan saya ingin lebih berinteraksi dalam 1 jam ke depan dengan Bapak Ibu semua. Oke, saya akan membawakan 2 hal yang menjadi sangat penting di era sekarang. Indonesia mulai menggerakkan sekarang 2 hal. Satu adalah tentang deep learning, pembelajaran yang mendalam. Di Sumatera Selatan sudah mulai bergerak pembelajaran mendalam. Oke, good. Yang kedua adalah tentang teknologi. Bagaimana kita menggunakan teknologi terutama di dalam proses belajar kita. Tapi pada pagi hari ini kita fokus pada merancang pembelajaran dengan AI. Ini pekerjaan yang tadinya membosankan oleh guru, tetapi nanti dengan adanya AI, Bapak Ibu akan sangat terbantu. Yang tadinya mungkin perlu waktu 2 jam, 3 jam untuk ngetik satu persatu, mungkin nanti hanya 10 menit Bapak Ibu akan mempunyai rancangan yang kreatif. Setuju? Oke, mari kita mulai. Oke, next. Ini rundown kita skip saja terus. Nah, Bapak Ibu, saya akan minta Bapak Ibu membaca cerita pendek. Ini cerita ini sederhana. Cerita pendek, tolong ditayangkan. Pertanyaan saya gini, instruksinya. Ketika Bapak Ibu membaca, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika membaca ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah bacaannya bisa ditayangkan? Home builder. Ketika Bapak Ibu membayangkan ini, bisa? Coba Bapak Ibu, oke, kalau memang nggak bisa, saya akan mulai. Kalau saya mengatakan home builder, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Yes, Bu, wah saya semangat saya sekarang. Ibu ini semangat. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kalau Bapak mengatakan home builder ya, maka saya akan berpikir di otak saya itu ada rumah yang lagi dibangun. Ada rumah yang sedang dibangun. Home builder itu menandakan rumah yang akan dibangun. Jadi bukan hanya kata-kata, tetapi ada sebuah meaning, ada paparan rumah yang dibangun. Ada satu lagi home builder. Yes. Apakah panitia bisa minta bantuan? Bisa ada 2 mic di sini supaya tapi tidak apa-apa supaya saya bisa berolahraga juga. Jalan-jalan. Siapa di sini? Oke. Home builder. Okay, thank you. If we talk about home builder, home it means like rumah, and then builder is like the person. Jadi orangnya. Berarti home builder adalah, kalau saya langsung berpikiran, berarti tukang bangunannya gitu. Orang yang melakukannya gitu. Yes, oke, thank you. Menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Atau dari bahasa Inggris, home itu rumah, builder adalah orang yang membangun. Berarti orang yang sedang membangun, gitu ya. Sedangkan ibu di sana adalah membayangkan adalah orang yang sedang membangun rumah. Jadi 2 hal yang berbeda. Bapak Ibu, next. Ada pertanyaan yang sama. Ada seorang peneliti namanya, saya pakai bahasa Indonesia saja, namanya Pak Marton dan Pak Saljo gitu ya. Pak Marton dan Pak Saljo itu meneliti. Ada mahasiswa diberikan bacaan, suruh membaca. Setelah membaca ditanya, apa yang kamu lakukan ketika membaca? Ada sekelompok mahasiswa mengatakan, oh saya akan mengingat fakta-faktanya sebanyak mungkin. Fakta-faktanya diingat, kata-katanya diingat, diterjemahkan tapi diingat.
Yang kedua mengatakan, saya mencari ide-idenya yang ditulis itu apa. Nah, ini kemudian yang hanya mengingat kata-kata itu dinamakan dengan pembelajaran di permukaan. Dia belajar permukaannya saja. Hanya ingin mengetahui fakta-fakta yang terjadi. Sedangkan yang ingin mendalam, yaitu mencari inti bacaannya, memaknai inti bacaannya, itu dinamakan dengan deep learning. Pembelajaran yang mendalam. Jadi simpel sebetulnya. Kalau kita mengajarkan siswa-siswa suruh mengingat, itu namanya surface learning. Tapi kalau anak disuruh mendalami maknanya, deep learning. Next. Ini dari nah ini artinya. Jadi surface learning hanya melihat permukaannya. Menghafal nama-nama, mengingat kata-kata itu adalah surface learning. Tapi kalau cari maknanya, cari koneksinya dengan hidupnya siswa. Siswa membuat interpretasi kayak tadi ya, home builder itu apa? Ya kira-kira itu ada orang yang sedang membangun. Nah itu mengarah ke deep learning. Tapi kalau yang kedua, deep learning tapi home builder, home itu rumah, builder adalah orangnya, orang yang membangun rumah gitu. Nah itu adalah permukaannya. Nah kita ingin, maka di dalam deep learning itu making meaning, membuat makna. Makna versi siswa, bukan versi guru. Kalau anak disuruh mengingat kata-kata dalam bacaan, maka itu masih surface. Tapi kalau siswa menghubungkan apa yang dia alami dengan apa yang dia baca, itu deep learning, maka making connection. Connection itu menjadi penting. Melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Saya mau kasih contoh. Kalau anak disuruh menghafal jenis-jenis empek-empek di Palembang, itu deep learning atau surface learning? Surface learning. Kalau anak disuruh mencari bentuk baru, empek-empek, mengkreasikan bentuk baru, empek-empek, akan deep learning. Karena dia akan menciptakan sesuatu yang baru, menghubungkan hal-hal baru. Itu adalah deep learning. Kalau anak disuruh bagaimana membuat packaging empek-empek yang bisa diekspor ke Amerika. Deep learning atau surface learning? Deep learning. Kalau anak disuruh memotret empek-empek sebanyak 1000 empek-empek. Surface. Jadi bukan malah banyaknya, bukan masalah banyaknya. Mungkin 1000 tapi itu aja suruh memotret saja. Maka itu masih surface learning. Tahu ya bedanya surface learning dan deep learning? Simple. Karena memang hanya itu. Gitu. Nah, maka tugas guru adalah membuat metode atau instruksi ke siswa supaya anak belajarnya surface learning. Nah, itu tantangannya. Jadi membuat instruksinya supaya anak deep learning. Next. Nah, ini. Di Indonesia dari pemerintah ada 3 ciri. Apa cirinya? Meaningful, mindful. Nah, ada satu lagi yang sebetulnya. Apa? Joyful. Saya maaf sekali mengkritisi yang joyful. Hati-hati dengan joyful. Karena tidak semuanya joyful itu akan deep learning. Gitu. Hati-hati. Maka saya mengusulkan sebuah kata untuk mengganti joyful adalah engaging. Terlibat. Anak itu harus terlibat secara aktif di dalam proses deep learning. Jadi bukan hanya joyful, tapi deep learning itu akan terlibat. Anak-anak itu akan terlibat. Oke.
terlibat secara agentik. Agentik itu apa? Agen. Anak itu adalah agen yang belajar. Jadi bukan sebagai agen yang mendengarkan. Anak adalah agen. Agen itu bisa menentukan apa yang dipelajari. Menentukan cara belajarnya. Itu agen. Kemudian dia terlibat secara action. Ada action-action yang real yang dilakukan anak. Tadi, dia menciptakan packaging untuk empek-empek supaya bisa diekspor ke Amerika. Maka dia akan punya action-action yang bagus. Dia akan menjadi orang yang produktif, bukan hanya sekedar reseptif. Itu agentik. Action. Kemudian secara kognitif dia berpikir. Bukan hanya mengingat tapi bisa menciptakan, bisa menganalisis. Contoh, kalau anak disuruh begini, cari empek-empek di Palembang yang paling mahal itu empek-empek apa? Itu instruksi deep learning atau surface learning. Apa? Surface. Walaupun dia sibuk kemana-mana, cari data, tetapi tetap hanya mencatat. Di sini harganya berapa, di sini harganya berapa. Tapi supaya deep learning apa? Bagaimana supaya empek-empek yang tidak mahal, tetapi lakunya paling banyak. Nah itu ke deep learning. Karena anak mencari cara, mencari strategi. Next, kemudian ada perasaan positif dalam belajar. Dia menjadi menyenangi tentang hal-hal yang dipelajari. Dan tentunya ada positif emosi, emotion, positif emosi. Itu adalah ciri-ciri deep learning. Nah, Bapak Ibu, itu deep learning. Deep learning ini akan baik kalau rancangan belajarnya juga baik. Kalau rancangan belajarnya tidak baik, maka tidak bisa deep learning. Nah, tugas guru adalah sekarang merancang. Kita siap untuk merancang bersama-sama? Oke, kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu dalam merancangnya. Next, hati-hati sekarang dengan AI. Om AI atau tante AI sekarang itu seperti pedang bermata dua. Jadi kalau kita nggak hati-hati, AI itu akan mengontrol kita. Hal yang baik adalah kita mengontrol AI. Maka tugas guru itu menjadi manajernya AI, bukan menjadi pesuruhnya AI. Jadi AI itu seperti asisten kita, bukan superior kita, asisten kita. Yang membantu kita untuk menghasilkan hal yang baik. Tapi tanggung jawabnya ada di mana? Di AI atau di kita? Di kita. Kita yang bertanggung jawab, bukan AI lagi. Maka Bapak Ibu yang harus bertanggung jawab. Maka itu harus hati-hati. AI adalah asisten kita. Next. Nah Bapak Ibu, sebelum kita menggunakan AI, kita harus jelas apa yang harus kita lakukan sebelum merancang. Saya pagi hari ini menggunakan rumus 4-4-4. Ada 4 3 kali. Jadi 4, 4, 4. 4 yang pertama, pastikan dulu apa yang perlu dipelajari oleh siswa. Itu 4 yang pertama. Apa yang perlu dipelajari oleh siswa. Saya menyodorkan ada 4 hal. Anak belajar tema apapun, pelajari 4 hal ini. Mereka belajar. Saya mau tanya, tema kita hari ini adalah empek-empek. Bu, kalau anak suruh belajar empek-empek, atau Bapak Ibu, apa saja yang perlu dipelajari oleh anak?
Ayo, siapa yang ingin dijawab? 4 hal yang perlu dipelajari anak tentang empek-empek. Kalau mereka belajar empek-empek. Wah ini Bu, apa Bu? Bahannya dulu Pak. Belajar tentang bahannya, itu 1. Belajar tentang fitur-fitur bahannya. Oke, apalagi? 1. Ibu di sini. Apa Bu? Alatnya. Alat untuk membuatnya. Terus apalagi? Takaran, ukurannya. 3. Terus? Caranya sudah loh tadi. Tadi apa? Bahan. Alat. Acaranya. Ukuran. Berarti Bapak Ibu mengarahkan anak semuanya menjadi produsen empek-empek. Tapi tidak bisa menjual empek-empek. Nanti empek-empeknya jadi dimakan sendiri. Gitu. Ayo sekarang. Ada yang lebih baik nggak 4 ini? Empek-empek. Oke, ayo 4. Ini diarahkan tadi, yang pertama diarahkan menjadi produsen empek-empek. Masalahnya kalau sudah jadi diapakan? Nah, berarti harus ada yang diubah dong. Ayo. Apa? Cara pemasaran. Nah, jadi yang dipertahankan apa Bu? Harga berapa? Enggak, sudah semuanya. Proses membuat penting ya. Apalagi? Standar. Nah, saya senang ini. Quality standard empek-empek. Penting. Cara membuat, quality standarnya. Apa? Packagingnya. Terus marketingnya. Beda kan? Marketingnya. Jadi ada proses membuatnya, ada tentang quality standarnya, ada apa? Packagingnya dan ada marketingnya. Tapi nanti ketika itu dipelajari, ternyata harga jualnya lebih mahal. Anak nggak bisa menghitung harganya. Ayo. Gimana menghindari hal itu? Masih 4 itu tapi ada bolongnya, ada lubangnya. Laku keras, tapi ternyata lakunya rugi. Ayo, apa 4 hal itu? Ayo 4 hal itu. Sebentar Bu, sebentar. Kalau menurut saya, kalau kita mau seperti tadi pempek ya, untuk menginstruksi siswa, yang pertama proses pembuatan meliputi bahan baku, alat dan segala macam, kemudian proses quality control, kemudian kita juga media promosi, packaging dari sana, dari prosesnya itu sampai packaging ya. Kemudian menghitung HPP, harga jual produk penjualan mau berapa, untung berapa. Terima kasih. Iya, penting lebih lengkapan ya. Tetap 4 tapi lebih lengkap. Karena anak dilatih untuk menghitung HPP-nya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menjaga supaya anak nggak rakus? Wah, dinaikkan aja supaya untungnya besar-besaran. Ayo. Nah, itulah problematika kita ketika kita merancang. Kita harus menetapkan 4 skala prioritas tentang apa yang perlu dipelajari. Itu tugas guru, bukan tugasnya AI. Jangan diserahkan ke pembantunya. Bapak Ibu harus menetapkan dulu, apa 4 hal penting yang harus dipelajari. Nah, saya berikan clue-nya. Pertama ada core-nya. Oh, mana tadi PPT-nya hilang. Nah, itu. 4 itu ada inti yang perlu dipelajari. Ada intinya. Kalau belajar keluarga berarti tentang nilai-nilai keluarga itu penting sekali. Terus belajar lagi apa? Connection-nya. Apa hubungan keluarga, relasi di dalam keluarga. Itu penting nggak? Penting. Kalau pempek, bagaimana relasi antara
Supaya pembelinya tetap bagus dengan relasi penjualnya. Itu penting. Marketing itu membangun relasi. Relasi itu penting. Gitu. Ketiga, sebelum Pak, masih tetap tadi. Ketiga adalah tentang praktisnya. Nah, itu tentang proses membuatnya yang dilakukan, proses penjualannya yang dilakukan. Dan yang keempat adalah identity. Identity itu apa? Belajar itu berdampak positif pada anak itu. Semakin banyak belajarnya, dia akan tumbuh dengan identitas yang baik. Maka dia akan menjadi produsen empek-empek yang bagus, penjual empek-empek yang bagus, dan menjadi punya perilaku yang menghormati. Nah, itu adalah 4 itu. Jadi 4 pertama yang Bapak Ibu harus tentukan ya. Sebelum itu. Kedua, 4 yang kedua. Adalah prosesnya mau seperti apa supaya anak engage, supaya itu meaningful dan itu menjadi mindful. Nah, saya menyodorkan 4 proses ini. Ada unsur triggering. Triggering itu anak menjadi lebih tertarik. Gitu. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah proses triggering. Jadi Bapak Ibu supaya tertarik nanti menggunakan AI untuk merancang. Ini adalah triggering. Tapi setelah ini Bapak Ibu yang menentukan. Nah, setelah triggering, eksplorasi. Mencari banyak informasi. Sebanyak-banyaknya supaya anak belajar banyak hal. Setelah eksplorasi, menyatukan informasi. Jadi supaya kira-kira empek-empeknya laku di Surabaya itu harganya berapa? Apakah kalau di Surabaya harga empek-empek sama dengan Palembang enggak? Kalau Palembang sama dengan di Bogor enggak? Nah, itu eksplorasi dan disatukan informasi itu namanya integrasi informasi. Setelah diintegrasikan baru di-actionkan. Nah, itu 4 tahapan belajar yang membuat anak engage, membuat anak meaningful belajarnya dan sebagainya. Itu ya, 4 yang pertama, yang kedua. Next. Mari kita sekarang mencoba dengan AI. Next. Oh ya, pagi hari ini saya sarankan ada 2 yang kita pakai. Yang kita sudah bisa akses secara gratis. Yaitu ChatGPT dan DeepSeek. Nah, ini. Satu made in Amerika, satu made in mana? Ayo, persaingan bisnis di dunia siapa? Nah, satu made in Amerika, satu made in China. Jadi Bapak Ibu boleh memilih. Gratis, semuanya bisa gratis gitu ya. Nah, sekarang sebelum ini, masih yang tadi. Yes. Nah, caranya gimana? Nah, itu caranya adalah cara kita memerintahkan Tante AI dan Om AI ini. Hati-hati memerintahkannya supaya perintahnya itu bagus, hasilnya akan bagus. Gitu. Oke. Saya minta satu orang dari peserta, siapa yang mau tertarik maju? Yes, Bu. Yang pertama. Nah. Oh, 2 ya, 2. Oke, 2, enggak apa-apa. Nanti mana yang bagus ya? Mana yang bagus? Saya akan perintah Bapak Ibu gini. Cari seseorang yang tertarik untuk merancang pembelajaran dengan AI dan pengalaman orang itu sudah lebih dari 3 tahun mengajar. Perintahnya jelas ya? Saya perlu mentor untuk membantu saya membuat training. Nah, oke. Nah, training itu membutuhkan seorang asisten. Saya ingin Ibu, jadi saya memerlukan asisten.
Asisten saya nanti saya suruh untuk merancang belajar. Tugas ibu adalah mencari satu orang saja yang sudah pengalaman 3 tahun jadi guru, baik di SD, SMP, SMA, yang tertarik untuk membantu saya. Jelas? Ibu perlu waktu berapa hari untuk cari ini? Coba ya, kita beri kesempatan untuk ini untuk mencari ya. Jelas instruksinya. Saya mau tanya ke Bang Sumsel Bubble, itu tumblernya dijual enggak ya? Di sana ada tumbler, dijual enggak ya? Enggak dijual. Bisa menjadi hadiah enggak ya? Bisa. Boleh enggak saya pesan 2 hadiah? Boleh? Nanti hadiah itu berikan ke ibu ini ya. Ya, nanti hadiah itu ditandatangani oleh saya tanda tangan. Siapa lagi yang mau tanda tangan? Pak Jo mau tanda tangan di ini? Ya oke, tanda tangan. Siapa lagi yang mau tanda tangan dari panitia? Dapat tumbler. Oke, nanti Bapak Ibu dalam waktu 5 menit mencari orang ini. Nanti sodorkan ke saya. Oke? Oh boleh, kalau Bapak Ibu mau cari. Boleh. Ibu, Bapak Ibu mau cari boleh. Oke, apapun boleh cari, terserah. Cari di penonton? Iya. Cari orang. Kita kesini dia mau jadi asisten. Gitu. Yang mau jadi asisten saya. Yang sudah menggunakan AI selama 3 tahun. Sudah mengajar. Instruksi saya adalah saya seorang trainer dalam bidang merancang pembelajaran dengan AI. Itu saya seorang trainer yang merancang pembelajaran dengan trainer. Saya perlu seorang asisten. Saya minta ibu untuk mencarikan asisten untuk saya dengan kualifikasi guru itu dan guru ya dan sudah mengajar 3 tahun. Nah, monggo silahkan. Oke, sudah jelas? Cari penonton, caranya ibu terserah, gitu. Nah. Oke, Bapak Ibu berpikir ya, saya beri ibu berpikir ya. Oke, saya beri kursi penghormatan, milih kursinya Pak Kejati atau kursinya Korem atau kursinya Pak Lanal atau enggak. Bapak Ibu berpikir, ibu-ibu berpikir mau duduk dulu, mau pilih kursinya siapa Bu? Ayo, kursinya gubernur kosong loh Bu. Loh, Bahaya Pak. Nah ini kursinya Pak Gubernur kosong loh Bu. Saya beri kehormatan Ibu untuk duduk di kursinya Pak Gubernur. Ayo Bu, silakan. Pikirkan strategi Ibu. Yes, mikirkan. Ya, Ibu juga pikirkan ya, mau pilih kursinya siapa? Saya ini aja, Kejati aja. Pak Kejati atau Ibu Kejati ya gitu. Oke, pikirkan ya Ibu ya, renungkan. Itu instruksi saya. Next, untuk yang lain, biar ini bukan hukuman, tapi Bapak Ibu akan dapat hadiah tumbler. Next, sebelumnya Pak, kembali Pak. Nah, ini ciri prompting. Cari memerintah, kalau tadi kan saya memerintah secara lisan ke ibu-ibu ini. Nah sekarang saya memerintah dengan menggunakan AI. Cara memerintahnya adalah harus dengan pola yang baik, jangan ngawur. Yaitu dengan pola CARE, C-A-R-E. C itu apa? Beritahukan konteksnya Bapak Ibu. Kalau tadi saya memerintahkan ibu-ibu ini konteksnya apa? Saya seorang trainer yang mentraining proses cara merancang dengan AI. Itu konteksnya. Kemudian actionnya apa? Actionnya apa? Ini contohnya. Apa yang Anda inginkan? Nah, itu dijelaskan di situ.
Saya menginginkan seorang asisten dengan pengalaman berapa? 3 tahun. Terus Anda bisa nambahkan yang tertarik menjadi seorang asisten trainer. Tambahkan supaya lebih bagus lagi yang punya kemampuan apa saja. Nah, itu adalah actionnya. Kita menyuruh yang jelas. Ketiga adalah hasilnya. Apa yang Bapak Ibu ingin hasilkan? Kalau hasilnya tadi saya inginnya apa? Apa? Iya, jadi nanti datang dengan satu calon asisten. Itu resultnya. Cari dengan satu asisten. Jadi nanti datang dengan asisten. Nah, kemudian ada yang example. Kira-kira yang seperti apa? AI perintahkan, kira-kira mau seperti apa? Oh, maka asisten yang sudah berhasil membuat apa, sudah mampu, itu silahkan. Contoh-contohnya apa? Nah, itu cara memerintah AI. Itu ya, cara memerintah AI. Coba sekarang kita sama-sama bersama memerintahkan AI. Kita menjadi manajernya AI. Oke, silahkan sekarang buka DeepSeek-nya. Yes. Nah, ini sudah saya pandu dengan kalimat-kalimatnya ya. Ini menggunakan DeepSeek. Oke. Bu, Ibu guru kelas berapa? Saya guru SMK 6 Palembang, Pak, mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Sekarang Ibu membuat rencana untuk kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oke, coba tolong diketikkan, saya guru kelas 10 yang Ibu setuju nggak dengan kalimat berikutnya? Akan mengajak siswa untuk berlatih berpikir kritis, setuju nggak? Siswa Ibu berpikir kritis, setuju? Setuju. Berpikir kreatif, setuju? Setuju. Inovatif, setuju? Melalui problem solving, setuju? Setuju. Oke. Tema, Ibu pilih tema apa, Bu, yang ingin dipelajari siswa? Temanya apa? Bisnis industri perhotelan. Waduh, bela ini. Bisnis industri perhotelan. Oke, ketik saja. Bisnis industri perhotelan untuk berapa kali pertemuan, Bu? 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Oke, 4 kali pertemuan. Oke. Oke. Yes, saya ingin siswa mempelajari tema ini secara mendalam. Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian dan bermakna, setuju? Setuju. Setuju. Mereka belajar secara self-regulated, jadi belajar secara kayak mandiri. Dia bisa mengelola proses belajar sendiri. Setuju, Bu? Setuju. Oke, ini Ibu mengizinkan ini. Next. Nah, kira-kira 4 yang harus dipelajari apa, Bu? 4 yang harus dipelajari. Dari materi tadi. Ya, dari tema tadi. Oh, dari tema tadi. Yang pertama itu biasanya kepada definisi terlebih dahulu. Oke, coba. Pengertian. Ya. Pengertian apa, Bu? Definisi dari bisnis industri perhotelan itu sendiri. Oke, pengertian bisnis industri perhotelan. Terus apalagi? Ruang lingkupnya. Itu hampir sama, Bu. Cari yang agak aneh-aneh, Bu. Iya. Agak aneh-aneh tapi itu perkembangan industri perhotelan di era 5.0. Perkembangan atau pertumbuhan? Pertumbuhan. Oke, pertumbuhan industri perhotelan di mana, Bu? Pada era tempatnya di mana? Di Palembang. Di Palembang, oke. Atau di Indonesia ya? Ya, Indonesia pada umumnya. Ya, atau di Indonesia. Oke. Terus apa lagi, Bu? Ayo. Istilah apa? Promosinya, Pak. Gitu. Oke. Peningkatan masyarakat untuk menginap di hotel itu gitu. Oke, strategi promosi. Ya. Perhotelan, oke. Strategi promosi perhotelan. Terus apalagi? Satu lagi, Bu. 4. Pokoknya 4. Manfaat. Manfaat atau apa? Maksudnya itu efek
dari bisnis perhotelan itu Nah, bagi masyarakat luas gitu. dampak. Dari Dampak bisnis perhotelan bagi masyarakat. masyarakat. Iya. Oke. Next. Nah, sarankan learning experience atau aktivitas belajar siswa yang harus dilakukan oleh siswa melalui, setuju? Triggering, exploring, integrating, dan resolution. Setuju? Dan berikan masukan gitu. Oke, ini prom, jangan diklik dulu ya. Ini namanya prom. Jadi Bapak Ibu harus lengkap perintahnya. Harus lengkap perintahnya supaya hasilnya bagus. Tadi waktunya berapa menit Bu? Kita ngobrol 5 menit ya? Ya kurang lebih. Kurang lebih 5 menit. Coba sekarang diklik. Hasilnya apa? Soalnya Ini keluar. Nah, ada judulnya Bu, ada judulnya. Pertemuan pertama, memahami landasan konsep ini, tujuan pembelajaran apa, triggering 1 apa, learning experience apa. Nah, itu. Gampang atau gampang? Gampang itu bahasa Palembangnya apa Bu? Mudah. Murah? Mudah, Pak. Oh mudah, oh sama ya dengan bahasa Indonesia. Sama, Pak. Mudah ya. Mudah, oke. Triggeringnya 15 menit apa gitu. Nah, itulah hasilnya. Tapi hati-hati, jangan percaya 100%. AI itu asisten yang baik, tapi tidak bisa dipercaya 100%. Ya, maka tugas kita adalah mengecek apa yang perlu dipelajari. Gitu. Nah, wah itu sudah sampai banyak itu. Banyak. Jadi Ibu mikirnya nggak panjang-panjang kan? Tapi promnya yang bagus tadi. Dengan rumus 4, 4, 4. Itu promnya. Oke. Ada asesmennya. Coba di scroll ke atas lagi. Di scroll ke atas lagi. Ke bawah pelan-pelan. Langsung yang aktivitas ke bawah lagi. Filosofi, ada filosofinya, ada project originnya, rincian learning experience. Oke. Bu, stop. Yes. Bu, dari 3 aktivitas triggering, Ibu yang mana yang akan dipilih? Jadi aktivitas triggering itu Ibu akan memilih yang mana? Dipilih 3-tiganya, dipilih 2 atau dipilih 1? Karena kelas 10 ini Ya. biasanya anak-anaknya sebagian besar belum kenal hotel Pak ya, Ya. jarang sekali. Itu pertanyaan Triggering 15 menit. 15. Ibu mau milih, kita bisa pakai 3-tiganya atau kita bisa ubah, kita bisa pilih 2 atau 1. Pertanyaan pematik Pak. Pertanyaan pematik itu yang ya. dipilih kan. Nah Ya. itu. Jadi Ibu sebagai yang supervisornya AI itu harus memilih, jangan nggak boleh membiarkan itu. Kalau mau pilih 3-3 Ibu harus punya alasan kenapa. Oke. Apa? Bisa, Ibu bisa modifikasi, tapi Ibu tidak berpikir dari nol. Tapi sudah ada asistennya. Oke. Nah, oke. Terima kasih, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu bisa diperagakan gini, kalau sudah ini, coba, kembali lagi ke tadi, kembali ke tadi, ke DeepSeek-nya. Tolong kembali ke DeepSeek-nya. Yes. Terus ke bawah. Di scroll ke bawah. Sampai selesai.
Nah, Bapak Ibu kalau sudah itu tolong jangan dilupakan dipsik. Itu ya, sudah membantu jangan dilupakan. Di copy hasilnya. Di copy dulu hasilnya. Next, coba ke klik yang paling bawah, enggak bawah, kiri paling kiri. Kiri mana no? Ke atas lagi, bawah. Nah, enggak bawah, atasnya. Ya, itu copy. Di copy, dipindahkan ke Word Bapak Ibu. Dipindahkan ke Word. Nah, itu misalkan itu dipindahkan, di paste di situ, ditempel di situ. Nah, Bapak Ibu bisa edit di sini. Jadi dipindahkan itu Bapak Ibu sudah punya rancangan yang bagus. Tapi perlu Bapak Ibu kritisi, revisi. Oke, Bu? Jelas? Sekarang manfaatnya apa kalau Bapak Ibu, Bu? Manfaatnya apa, Bu? Ini aplikasinya luar biasa, sangat membantu para guru di seluruh dunia lah pastinya, terutama di Sumatera Selatan. Karena hanya dengan memberikan perintah yang singkat, padat, dia bisa menghasilkan paparan, kemudian memberikan solusi yang terbaik. Tinggal kita memilih yang mana yang sesuai dengan bidangnya atau bagian kita yang mau kita cari tadi, tujuan yang utamanya. Yes, thank you. Terima kasih. Ibu masih punya PR loh. Cari seorang guru, 2 orang guru. Langsung boleh Pak? Boleh, Ada boleh temannya? Ibu cari 2 orang guru. Ika, Ibu Ika. Nanti simpan dulu ya. Next. Kembali ke DeepSeek. Waktu saya kurang berapa menit dari 1 jam? Hah? Oke. Timekeeper ada? Oh, Ibu ya? Oke. Bu, saya akan perkenalkan dengan 1 orang guru, Ibu. Terima kasih ya Bu. Yes, Bu Akle. Tumblernya nanti ya Bu. Miss siapa? Oh, tumblernya sudah sekarang, tapi tanda perlu. Oke. Oh, good. Waduh, saya diberi hadiah lagi. Jadi masih ada hadiah banyak dari Bank Sumsel. Wah, hebat. Terima kasih. Oh, yang tadi 2 orang sudah nemu, ini sudah nemu. Panggil 2. Oh, tapi belum tanda tangan nih. Ibu perlu tanda tangan enggak? Oh, perlu sekali ya. Nanti spesialnya tanda tangan. Oke. Yes. Oke. Nanti tanda tangannya nanti ya, Bu. Oke. Ya, ini juga yang. Oke. Saya akan minta juga 1 orang guru yang sudah berlatih dengan membuat 1 prompt. Saya panggil Miss Bila. Miss Bila. Oke, Miss Bila sudah menentukan promptnya. Oke. Silakan duduk dulu, Bu. Duduk dulu. Oke. Ya, boleh. Di sini boleh, kalau mau ingin tetap di sini juga boleh, nggak apa-apa gitu. Oke, duduk dulu ya, nanti saya belum. Miss Bila. Dari mana, Miss? Dari SD My School TK. SD My School TK. Oke, Miss Bila ini akan membuat prompt sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Dengan pola yang sama, gitu ya Miss? Oke. Next. Kembali lagi ke DeepSeek-nya. Ini Miss Bila mencoba, kalau tadi kan sudah dipandu, nanti biarkan Miss Bila yang mendikte, terus nanti teman-teman ceritakan dulu kira-kira untuk kelas berapa, siswa kelas berapa gitu ya, terus inginnya apa dan sebagainya. Silahkan DeepSeek-nya lagi. DeepSeek-nya lagi. Miss sudah berapa tahun ngajar di My School? Baru 6 bulan.
Oh, baru 6 bulan, masih kayak fresh from the oven ya. Lulusan dari? Unsri. Wah, bangga ya yang kampus Unsri bisa melahirkan guru yang berani dan mau belajar dengan AI. Oke, Miss, saya beri kesempatan untuk prompting ya. Ceritakan dulu ke teman-teman di sini kira-kira berapa apa yang perlu apa yang mau diajarkan, kelas berapa dan sebagainya. Ini nggak usah ada guidance. Ini biarin Miss Bila berkreasi untuk menggunakan prompt ciptaannya sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Miss Bila, saya dari SD My School, kebetulan mengajar di TK-nya, TK My School. Oke, jadi saya guru kelas pre-primary atau TKB kalau lebih kita kenalnya untuk anak usia 5-6 tahun, Pak. Oke, sehingga kalimat promnya gimana, Miss? Kalimat promnya, coba didiktekan. Ya. Saya guru kelas TKB. Oke, TKB itu usia berapa? 5-6 tahun. Oke, saya adalah guru untuk kelas primary 5-6 tahun. Terus? Kemudian yang akan mengajak siswa untuk berlatih. Oke, ingin mengajak siswa untuk berlatih. Apa Miss lagunya? Berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Oke, jadi Miss Bila ingin mengajak siswa berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif, oke. Melalui problem solving. Melalui problem solving, oke. Oke, untuk tema pembelajaran adalah mengenal dan memahami fungsi organ tubuh. Oh, ini masalah biologi ya? Iya. Jadi anak usia 4-5 tahun belajar biologi. Oke, untuk tema organ tubuh, oke. Mengenal dan memahami fungsi organ tubuh untuk 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Oke. Next. Saya ingin siswa mempelajari tema ini secara mendalam dan bermakna. Oke. Loh, jangan Oke, enggak apa-apa. Nanti kalau perintahnya belum lengkap, ketik lagi, prompt lagi. Nanti bandingkan dengan prompt yang sudah lengkap dengan ada kecelakaan tadi di enter dulu. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan antara perintah yang lengkap dengan perintah yang tidak lengkap. Hasilnya akan berbeda. Oke, teruskan Miss. Secara mendalam dan bermakna sudah? Untuk pembelajaran adalah tubuh untuk 4 kali pertemuan. Untuk 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Oke, and then saya ingin siswa mempelajari tema ini secara mendalam dan bermakna. Oke, saya ingin siswa mempelajari tema ini secara mendalam dan bermakna. Oke, and then mereka belajar secara self-regulated. Oke, mereka belajar secara self-regulated. Prosesnya apa, Miss? Proses belajarnya? Dan engage atau terlibat dengan inisiatif mereka secara kognitif, afeksi, dan tindakan. Oke. Engage, regulated dan engage. Terus apa tadi nih? Dengan inisiatif mereka. Oke, dengan inisiatif mereka. Next. Dan cara menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Oke, dan cara apa, Miss? Cara menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Cara menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Next. Dan sarankan learning experiences yang harus dilakukan oleh siswa. Oke.
sarankan learning experiences yang harus dilakukan oleh siswa. Melalui proses triggering, exploring. Yes, melalui proses triggering, exploring, integrating and resolution. integrating and resolution. Triggering, okay. Triggering and resolution. Triggering, exploring, integrating dan resolution. Oke, next apa lagi? Berikan masukan berdasarkan learning design yang pernah diterapkan dan berhasil. Oke, berikan masukan learning design yang pernah diterapkan dan berhasil. Oke. Next. Oke, sudah nulis ya. Kita saksikan untuk hasilnya. Yes. Nah, ini hasilnya. Oke, inilah hasil dari kerjanya DeepSeek untuk ke sana. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mudah? Membantu? Saya ingin, siapa yang ingin mencoba nanti setelah ini? Angkat tangan. Siapa yang ingin mencoba sendiri setelah ini? Lu hanya 1 orang lu. Oh hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Oh masih sedikit. Ayo. Siapa yang ingin mencoba setelah ini? Oke, terima kasih. Coba di kelas masing-masing. Kita beri applause untuk Miss Bila. Baik, terima kasih. Oke, tumblernya ada gitu ya, tumblernya ada. Oke, Pak, Bu, terima kasih sudah kembali, bisa kembali. Tapi mau duduk di sini juga boleh. Oke, terima kasih. Oke, thank you, terima kasih. Bapak Ibu, itulah kita merancang dengan DeepSeek. Oke, sekarang siapa yang sudah mengerti, terinspirasi untuk caranya? Sudah? Sudah semua? Yang di rumah juga sudah? Oke, sekarang buktikan dengan mengerjakan kuisnya. Ada 5 pertanyaan yang Bapak Ibu harus kerjakan. Oke, terima kasih. Setiap orang harus, ini kalau kita ingin memecahkan rekod, semuanya harus berpartisipasi. Silakan waktunya sekarang, Bapak Ibu mengerjakan ini. Mengerjakan ini, yuk kita semua berpartisipasi. Kalau yang pegang HP, pakai HP. Kalau yang di rumah pakai laptop. Dan semuanya tidak boleh in groups, harus satu-satu. Sesuai dengan ininya. Oke, kita tunggu waktunya 10 menit untuk mengerjakan ini. Suara Ibu sangat membantu untuk Sumatera Selatan memecahkan rekor dunia. Jadi silahkan Bapak Ibu vote atau mengerjakan kuis yang sudah disiapkan. Kalau ada kesulitan silahkan angkat tangan, nanti ada komite yang akan membantu. Kalau ada yang kesulitan silahkan angkat tangan, nanti ada komite yang membantu.
Oke, kalau mengerjain kuis itu harus Bapak Ibu masuk ke Zoom ya. Masuk ke Zoom. Masuk dulu ke Zoom, Bapak Ibu nanti akan bisa mengerjakan kuisnya. Kalau kesulitan angkat tangan biar nanti ada panitia yang membantu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu masuk ke Zoom, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan kuisnya. Ini tidak dihitung benar atau salah, tapi dihitung partisipasinya. Bapak Ibu benar semua akan sangat bagus, mencoba salah juga tidak apa-apa. Tapi semua jawaban harus Bapak Ibu isi, hanya tinggal pilih. Nah, ini ada QR code yang bisa membantu Bapak Ibu masuk ke kuis Bapak Ibu. Kuis dan Zoom ya. Ini masuk ke Zoom. Itu yang bisa dia cari. Oh iya, lupa. Sudah ya tadi ya? Sudah ada. 2:10 ya? Oh ya, saya membuat video persis seperti penjelasan saya lewat ini. Saya kurang tahu nanti bagaimana kalau Bapak Ibu masih bingung bisa nonton video saya lagi gitu. Sehingga bisa step demi step bisa dipelajari lagi. Jadi nggak usah khawatir, yang penting Bapak Ibu coba dulu dan itu akan membantu Bapak Ibu untuk merancang belajar secara anaknya yang akan menjadi kreatif ya. Bapak Ibu juga tetap kreatif dan siswa Bapak Ibu juga akan kreatif. Nah, ini kuisnya. Masih tetap berlangsung. Sudah berapa itu? Oh, 4.000. Harus dikerjakan semua, harus 5-5-nya harus dipilih semua. Salah hanya mengeklik jawaban mana yang Bapak Ibu anggap benar. Jadi 5-nya jangan ada yang ditinggalkan.
Kalau ada kesulitan silahkan angkat tangan supaya bisa dibantu. 5 kuis ini dijawab semuanya. Oh, sinyal ya, problem ya. Sabar ya Bapak Ibu, sabar. Nanti dicoba lagi. Kapi tahu semua. Yes. Wah. Tapi siswa bisa dengan mudah mencari informasi lewat internet memang, lewat DeepSeek ini. Sehingga kadang membaca buku masih ada, tapi bukan satu-satunya. Karena ini tanya jawabnya nanti. Oke, kalau yang belum bisa masuk karena koneksi, tolong bersabar. Ada pertanyaan tadi menarik, kalau tetap ini berarti apakah buku paket masih perlu gitu pertanyaannya. Di era sekarang pembelajarannya harus multi resources. Sumber belajarnya harus bervariasi gitu. Bahwa salah satu sumber buku paket, tapi buku paket bukan satu-satunya sumber belajar. Karena anak sendiri yang akan menentukan sumbernya apa. Terutama untuk anak-anak SMA itu akan menarik. Begitu kurang lebih ya Pak ya. Kalau anak belum menemukan sumber lain, ada sumber di buku paket tidak apa-apa dipakai. Tapi kalau ada sumber lain, anak bisa menemukan yang lebih baik, gunakanlah sumber yang lebih baik. Gitu. Bisa Bu? Wah, iya, sabar, sabar. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya menginformasikan bahwa kuis ini masih akan berjalan selama 30 menit ke depan. Jadi, untuk Bapak Ibu peserta yang belum mengisi, baik online maupun offline, dimohon untuk mengisi kuis yang telah diberikan. Terima kasih. Yes, tetap Bapak Ibu mengisi ya Bapak Ibu. Jadi nggak sabar saja, saya orang yang sabar, saya ingin menunggu kesabaran Bapak Ibu. Oke, yang penting Bapak Ibu selesai menyelesaikan kuis tadi demi siswa-siswa di Sumatera Selatan. Gitu. Tadi Pak Yohanes demi siswa-siswa di Sumatera Selatan. Jadi terus saja, nggak usah khawatir. Kalau ada yang mau bertanya 1, 2 silahkan. Angkat tangan. Oke. Oh, di sini ada yang mau bertanya sambil Bapak Ibu tetap ya mengerjakan kuis ya. Tetap mengerjakan kuis. Yes, silahkan. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Neka Kardilah dari SMK Negeri 6 Palembang. Ini mengenai kemajuan teknologi terutama penerapan AI ini dalam dunia pendidikan.
yang sama kita ketahui baik untuk guru maupun untuk siswa ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Membaca buku itu sangat malas anak-anak sekarang ya Pak. Terima kasih. Yes, jadi tadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana untuk mengurangi anak-anak justru bergantung pada AI, dia tidak mau berpikir. Itu yang bahaya. Maka Bapak Ibu tadi rancangan Bapak Ibu dicek lagi. Rancangan itu sifatnya apa yang harus dilakukan oleh siswa. Maka ibu harus ketat di situ. Kalau anak misalkan ada rancangan, anak membaca buku untuk mencari pengertian yang bagus tentang pertumbuhan perhotelan, ibu harus stick di situ. Terus anak mencari tentang informasi tentang pertumbuhan perhotelan di Indonesia terkini. Itu kan di dalam buku paket biasanya nggak ada. Cari di sumber lain, tapi sumbernya harus disertakan. Jadi maka rancangan yang disodorkan oleh AI tadi, ibu cek kembali apakah aktivitas ini akan menjebak anak menjadi malas atau akan menjadi kreatif. Itu kuncinya. Ibu harus ketat di dalam rancangan yang sudah ibu desain dengan bantuan AI tadi. Itu akan kelihatan di situ. Jadi step demi step anak dicek apakah melakukan hal itu enggak. Itu kuncinya di situ, Bu. Supaya jangan sampai anak menjadi malas dengan menggunakan AI. Saya setuju ya untuk itu. Nah, rancangan Ibu itu nanti akan kelihatan. Akan membuat anak malas atau anak membuat kreatif. Itu akan kelihatan di situ. Itu ya, Bu. Terima kasih. Gitu. Oh, di sana ya. Oke, sambil menunggu kuis silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Terima kasih Pak. Izinkan perkenalkan nama saya Devi Adiantini, saya guru dari SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Di sini saya mau menanyakan, seperti sudah kita ketahui bahwa perkembangan AI itu sudah sangat berdampak sekali bagi dunia pendidikan, dan sudah kita ketahui juga bahwa peserta didik itu lebih pintar daripada gurunya kalau di bidang teknologi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kita supaya anak itu tidak tergantung dan kita itu sebagai guru bisa mengembangkan keterampilan berpikir kepada anak supaya tidak ketergantungan kepada AI. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu ke guru kelas berapa, Bu? SMA kelas 12. Kelas 12, oh ini sudah. Oke. Nah, dalam merancang tadi, ada kata-kata tadi promptnya, membuat anak kritis, kreatif, dan inovatif. Itu menjadi kata kunci yang harus Ibu masukkan dalam prompt itu tadi. Gitu. Kemudian Ibu bisa tambahkan. Misalkan gini, apa yang perlu dipelajari? Siswa perlu belajar hal-hal konkret yang ada di masyarakat atau di dunia profesional. Ibu tambahkan kunci itu ke promptnya. Nanti keluar hasilnya, kembali lagi seperti jawaban tadi. Ibu cek lagi. Apakah nanti instruksi itu akan membuat anak malas, tidak kreatif, atau membuat anak kreatif dan punya efek atau usaha untuk mencari informasi atau memberikan solusi. Itu di situ. Nanti membiasakan itu. Bapak Ibu, ini adalah mengubah kebiasaan. Jadi Bapak Ibu harus sabar dengan siswa. Tapi Bapak Ibu harus sangat stick atau ketat dengan rancangan aktivitas siswa yang sudah Bapak Ibu rancang sendiri. Gitu. Saya lihat kuncinya di konsistensi Bapak Ibu semua. Agar anak-anak tidak menggunakan AI sebagai masternya, sebagai tuannya. Sehingga dia hanya mengikuti saja. Tidak mau berpikir, tidak mau menganalisis, tidak mau berpikir kreatif, nggak mau. Itu yang harus hati-hati.
Bapak Ibu bisa menolak kalau hasilnya itu hasil dari AI. Ini enggak, nanti yang dapat nilai bukan kamu, tapi AI-nya yang dapat nilai. Sehingga nilaimu tetap 0 gitu. Katakan begitu. Kalau itu hasilnya 100% itu hasil AI, dia enggak kreatif, hanya niru saja gitu, yang dapat nilai AI-nya, bukan siswanya. Gitu. Ibu berhak untuk membuat keputusan seperti itu. Gitu. Oke ya, Bu. Jadi tetap anak harus kreatif, harus kemampuan berpikirnya harus bagus di era sekarang. Gitu. Oh ya, ada satu lagi. Tolong nanti saya diberi info kalau memang saya ini sudah selesai, prosesnya kuis sudah selesai, saya diberi info. Yes, ada satu. Oh, ini ada di sana juga ada. Pak, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang mana? Oh, mana? Oh, Assalamualaikum, okay. Pak. Oh, sorry, maaf. Yes, Bu, maaf. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasni Kusumarati dari SMA Gajah Mada 3 Palembang. Oh, ya, okay. Saya ingin bertanya, Pak. Kami semua kan guru dan stakeholder terkait itu didorong untuk memanfaatkan AI. Yes. Tetapi Pak, siapa yang memastikan AI itu sejalan dengan nilai-nilai pendidikan nasional yang ada di Indonesia khususnya? Okay. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, kalau Ibu, ini langsung to the point. Kalau Ibu merasa bahwa nilai-nilai nasionalisme itu penting, masukkan itu menjadi promnya. Jadi tadi 4 hal yang dipelajari oleh siswa. Maka satu bagian itu masukkan. Siswa harus misalkan belajar misalkan tentang tadi ya, tentang tourism, tentang perhotelan. Terus masukkan saran-saran promosi yang mempromosikan identitas Indonesia. Misalkan di strategi marketingnya. Oke, sarankan strategi marketing yang mempromosikan nilai-nilai Indonesia. Yes, kita yang menyuruh gitu. Masukkan itu menjadi 4 aspek yang dipelajari tadi. Salah satu dari 4 aspek yang dipelajari. Atau menjadi sebuah action yang Ibu tuntut gitu. Itu nanti anak akan, AI akan membuat kira-kira aktivitas apa yang akan membangun nasionalisme itu. Jadi apa yang Bapak Ibu hargai itu harus dimasukkan ke kata kunci tentang 4 aspek yang perlu dipelajari. Gitu. Itu yang penting. Ya. Kuncinya di 4 aspek yang perlu dipelajari tadi. Gitu. Yes, silakan di sini ada. Oh ya, silakan Pak yang sudah memegang. Nanti habis ini ada Ibu di sini. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Perkenalkan saya Pak Fahmi dari SMK Negeri 3 Palembang. Terkait AI Pak, yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, kita tahu banyaknya platform AI yang bermunculan ya Pak ya. Mulai dari ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Bagaimana sikap pemerintah menyikapi hal tersebut? Apakah nantinya data kita itu menjadi aman? Karena banyak sekali model-model pencurian itu, ya salah satunya mungkin AI tersebut yang dimanfaatkan. Kemudian yang kedua Pak, dan untuk pemerintah sendiri rencana nantinya apakah nanti ada suatu platform gratis, misalkan seperti Canva yang dia terkoneksi ke Guru Belajar ID, sehingga nantinya guru tidak perlu lagi mencari platform lain. Okay. Agar pembelajarannya itu lebih menarik. Seperti itu Pak, terima kasih. Yes, oke. Terima kasih ada pertanyaannya. Sebenarnya pemerintah sudah membuat ada aturan panduan pemerintah tentang penggunaan AI itu ada. Nanti Bapak cari di googling akan ada Pak. Panduan besar, tapi tetap sekolah harus bisa menerjemahkan ke aktivitasnya. Itu ya Pak. Ada. Terus yang kedua adalah platform apa yang platform. Pak sudah ada platformnya Pak. Kalau Bapak tidak. Oh, oke, mic-nya. Izin Pak, yes, terkait platform, kami kebetulan kemarin itu sempat pelatihan coding dan AI. Dan kami menggunakan beberapa platform yang gratis, namun itu dibatasi berupa kredit Pak.
Oh, Jadi ya, ketika kita buat misalkan suatu dari image to video, dibatasi mungkin sekitar 2-3 kali. Kemudian Oh. nanti daftar lagi. Dan hal tersebut mungkin kita daftar itu khawatirnya dari pribadi sendiri, akun kita takutnya disalahgunakan. Nah, Oke. untuk itu seperti kayak Canva contoh misalkannya Pak, itu sudah tertaut ke GTK ya, sehingga banyak guru-guru yang memakai itu. Nah, Oke. harapan kami sebagai guru mungkin nantinya pihak pemerintah itu ada suatu platform lain selain Canva yang nanti difokuskan ke AI. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan ini nanti dijawab oleh Pak Beni ya, biar bagi rata dengan Pak Beni ya. Nanti sesi ketiga, nanti Pak Beni akan bisa menunjukkan sebuah platform school, Magic School. Itu Bapak Ibu bisa ada platform di situ gratis Pak. Gitu. Nanti biar disimpan saja, nanti cara mengoperasionalkan Magic School nanti biar dengan Pak Beni aja, begitu. Ada pengumuman lagi? Oke, terima kasih Pak Sunu. Yes. Tepuk tangan buat Pak Oke, Sunu. terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengakhiri sesi pertama. Tadi Mr. Austin meminta saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mulai sekarang dia akan mengerjakan tugasnya menghitung berapa akhirnya yang akan dicatatkan di dalam Guinness Book of Record. Berapa peserta yang aktif, berapa peserta yang benar-benar menyelesaikan sampai hingga ke kuis dan diterima oleh aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara. Jadi Bapak Ibu masih ada 2 sesi lagi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tetap ada di ruangan ini karena di akhir acara itu akan diumumkan bagaimana mendownload e-sertifikat yang menjadi e-sertifikat Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi baik yang offline maupun online mohon kami maaf, berharap waktu kuisnya bisa tinggal 7 menit lagi Pak. Waktu kuis tinggal 7 menit masih lagi. tinggal 7 menit lagi. Jadi tetap terus kerjakan, tapi Mr. Austin sudah mulai menghitung sejak sekarang. Oke. Boleh satu lagi Pak pertanyaan Pak? Oh Pak Sunu boleh belum selesai Pak ternyata. Silakan. Oke. Nggak usah khawatir, kontraknya belum habis. Kontraknya belum habis. Terima kasih Pak Ya. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagi saya untuk Boleh AI sebut ini nama dan asal sekolah, Oh iya, Bu? lupa Pak, lupa. Baik, nama saya Arita. Saya mengajar di SLB Negeri Pembina Palembang di kilometer 9. Dan saya mengajar di SMPLB bagian tunarungu, anak yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Jadi begini Pak, untuk penggunaan AI ini barangkali kalau untuk anak umum ya sangat bagus, kita juga sebagai guru juga sangat bagus, dan juga kita barangkali untuk anak tunarungu juga bisa ya, tunagrahita juga bisa. Tetapi begini, kalau untuk anak yang tunanetra, mereka kan tidak bisa melihat kan Pak. Nah sementara ini untuk penggunaan AI ini kita kan harus menulis. Menulis misalnya, buatkan materi tentang misalnya deteksi bunyi untuk pelajaran BKPBI. Terus harus keluar semua cara pembelajarannya, strateginya bagaimana. Nah ini bagaimana kalau untuk penggunaan untuk anak tunanetra sendiri. Anaknya ya bukan guru tetapi siswanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Ini PR Pak Yu untuk memecahkan rekor lagi. Bagaimana AI untuk anak tunanetra gitu. Bapak Ibu jujur aja, saya ingin jujur ya. Saya belum bisa memberikan jawaban itu. Karena itu memerlukan metode khusus. Gitu, metode khusus gitu. Tapi Bu Ibu, ada software komputer yang bisa membantu siswa mengoperasikan komputer Bu. Untuk tunarungu. Karena dulu kami punya 1 siswa tunanetra juga. Sekolah umum, di sekolah kami ada tunanetra, memasukkan di sekolah kami, dan ketika semakin besar dia diberikan bekal kayak laptop. Tapi laptop itu sudah diinstall suatu software untuk anak tunarungu. Jadi nanti keluar tunanetra, keluarnya adalah suara. Jadi tidak bisa dilihat tapi
suara. Tapi itu ada aplikasinya, ada softwarenya. Tapi saat ini saya nggak bisa menjawab secara maaf sekali ya Bu ya untuk itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Pak Yu. Oke. Oh itu masih ada satu Pak Yu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, maaf Pak, saya di sini. Ya nggak apa-apa Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Yustika. Saya dari SMP Negeri 32 Palembang. Yang saya ingin tanyakan di sini, selama ini kita mengenal dan menganggap AI itu sesuatu yang sangat membantu dalam berbagai pertanyaan ataupun problem. Nah, namun saya yakin Pak, di dalam AI ini ada kelemahan-kelemahan yang kita tidak ketahui. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah kelemahan apa saja yang tidak bisa kita gunakan melalui AI, baik itu secara administrasi pendidikan maupun proses pembelajaran. Selain dari jawaban AI belum tentu benar ataupun harusnya adanya internet gitu Pak. Jadi apa saja kelemahan-kelemahan AI ini selain jawaban yang belum tentu benar ataupun harus ada internet, itu saja Pak. Oke. Terima kasih. Langsung, jadi satu adalah AI itu bekerja berdasarkan data yang sudah ada di dunia maya. Kalau data itu belum ada di dunia maya, pasti nggak akan bisa AI itu. Jadi misalkan, apa yang disenangi di tetanggu, 10 orang tetanggaku gitu ya. AI mesti nggak bisa jawab karena nggak ada datanya. Itu kelemahannya. Tapi ini menjadi keuntungan guru. Maka di dalam merancang pembelajaran dengan AI kadang-kadang anak disuruh mencari data-data yang real. Supaya tidak mengandalkan AI. Dia harus mencari data sendiri, menginterview orang. Nah itu yang menjadi penting. Itu satu. Saya dua saja ya untuk kali ini. Yang kedua, AI kadang-kadang berhalusinasi. Halusinasi. Iya, jadi memikirkan dengan caranya sendiri sesuatu kayak kita berhalusinasi. Sok-sokan gitu ya. Jadi kadang-kadang jawabannya jadi nggak masuk akal. Karena datanya nggak lengkap. Maka itulah mengapa Ibu jangan 100% percaya. Asisten yang baik tapi tidak bisa dipercaya 100%. Ibu harus melengkapi dengan apa yang profesionalisme Ibu sendiri. Itu sih. Dua hal itu. Jadi data yang kadang-kadang basisnya data tapi nggak ada di dunia maya maka dia akan lemah. Atau dia kadang-kadang karena kelemahan data dia halusinasi. Gitu. Nggak cocok dengan situasi sebenarnya. Gitu. Oke, maka jangan percaya 100%. Tapi asisten yang sangat membantu. Gitu. Gitu. Mana lagi? Oh. Masih berapa menit? Oke, silahkan. Tadi di sini ada yang angkat tangan. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, waktu tinggal 2 menit lagi. Okay. Mungkin bisa satu pertanyaan terakhir. Yes, oke. Okay. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Desi Kristiana dari SMA Negeri 21 Palembang. Bapak, yang ingin saya tanyakan ini termasuk salah satu tadi yang ditanyakan oleh Ibu dari SMK 3 kalau tidak salah, bahwa salah satu kelemahannya itu adalah memang AI itu bisa menjawab semua apa yang kita tanyakan. Kemudian kalau dari kami Pak, untuk yang ingin saya tanyakan itu bentuk asesmen seperti apa yang sebaiknya guru berikan, karena terus terang Pak, kalau hanya pertanyaan-pertanyaan pelajaran yang misalnya menjawab soal, mengerjakan pemecahan masalah fisika, kimia, semua AI itu bisa menjawab. Yes. Nah jadi bentuk asesmen seperti apa sebaiknya yang diberikan guru supaya AI itu
siswa tidak bisa menggunakan AI. Yes. Karena siswa bisa buka Pak, lebih pinter. Ada katanya double layar, bisa pakai HP itu double layar, laptop Iya. bisa pakai 4 layar, bisa sambil googling. Dua Pak, apakah ada ciri-ciri dari jawaban AI itu supaya guru itu tahu? Oh, oke. Ataukah apa ada bentuk pelatihan yang mungkin bisa diberikan kepada guru supaya guru bisa mengenali ini loh jawaban AI. Seperti itu Pak. Menurut saya itu salah satu kelemahan dari AI bahwa kami guru tidak bisa sembarangan memberikan asesmen. Karena Pak Sunu izin, semua ada di AI. waktu Terima kasih, tinggal itu aja. 20 detik Assalamualaikum lagi. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir, ini jawabannya juga, tapi akan dijawab gini Bu. Ini yang tentang assessment nanti jatahnya Pak Beni. Nanti sesi ketiga Bu, Ibu makanya jangan itu, nanti Pak Beni akan bercerita tentang bagaimana merancang assessment dengan AI. Termasuk penilaian dan sebagainya ya Bu. Tolong disimpan agak bersabar dulu gitu. Biarkan yang satu ini nanti lewat. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu semua dan selamat siang. Oke baik, kita akan hitung mundur penutupan kuis pada hari ini dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Kuis hari ini telah ditutup. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu hadirin sekalian baik online maupun offline. Mr. Austin sudah ada di dalam ruangannya dan mulai menghitung. Nanti saya dan beberapa juga akan menemani. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan segera masuk ke sesi 2. Mungkin ada beberapa pesan-pesan yang akan disampaikan oleh penyelenggara lewat beberapa video. Silakan Mr. Lofi. Setelah ini akan sesi kedua, sesi oleh Mr. James Gui. Pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan yang telah memberikan sponsor sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, Salam penggerak pendidikan di Indonesia, atau Anda yang sangat punya hasrat dan passion di dalam menyelenggarakan pendidikan entrepreneurship, terutama pendidikan project yang saya juga ingin menambahkan informasi terkait jumlah peserta yang telah dihitung pada hari ini sebanyak 12.553 peserta. Motivasi, leadership, management, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 30 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar, baik dalam maupun luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan baik nasional dan multinasional dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dream Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya sebagai narasumber di radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir.
can run, yes. And if you never see the good old days shining in the sun. Ya, apa yang terjadi pas lagi seru-seru? Ya, oke lah, nggak apa-apa lah. Kita mulai saja ya. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mantap sekali ya. First of all, terima kasih Anda sudah hadir di acara ini. Teman-teman yang hadir di Gereja Agung, terima kasih. Dan juga hampir 20.000 guru yang sedang mengikuti acara ini secara online. Kita berikan aplaus kepada guru-guru kita yang ikut online ya. Dan juga selamat kepada Parent Safe atas penyelenggaraannya dan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur yang sudah berkenan ya mengadakan dan approve dan menjalankan acara ini. Fantastic banget ya. Oke, dan tadi pembicara pertama adalah Pak Wisnu, nanti pembicara ketiga di sesi ketiga adalah Bapak Benny dan beliau berdua dari nanti pembicara ketiga di sesi ketiga adalah Bapak Benny dan beliau berdua dari University Ciputra ya. Dua-dua itu pakar AI. Dan Bapak-bapak sekalian, hari ini ternyata Universitas Ciputra berulang tahun ke-19 ya, berulang tahun ke-19. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Universitas Ciputra atas HUT yang ke-19. Oke. Siapa yang hari ini mic-nya tolong gimana ya? Siapa yang hari ini pertama kali lihat saya? Boleh tolong angkat tangan yang pertama kali. Oke, senang sekali. Senang, boleh pinjam. All out, totalitas, habis-habisan ya. Semua orang mau sukses dan salah satu ciri benang merah orang-orang yang sukses di seluruh dunia adalah apapun yang dia kerjakan dengan sekuat tenaga, sepenuh hati. Dan karena dia kerjakan dengan totalitas, hasilnya pasti di atas rata-rata. Lawan kata dari full tilt adalah asal jadi. Tidak ada orang sukses dengan sikap kerja asal jadi. Sepakat ya? Oke. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan totalitas. Ya. Saya janji, walaupun sesi saya hanya 1 jam saja, saya akan full tilt untuk bapak-bapak ibu sekalian. Ya, saya akan totalitas buat bapak sekalian. Bahkan di sesi saya ada banyak sekali manfaat yang akan saya berikan kepada Anda. Satu, bagaimana nanti Anda bisa download dan install di HP Anda satu fasilitas penuh dengan pengajaran-pengajaran yang Anda bisa dapat gratis hari ini. Oke, nanti kita akan bimbing Anda supaya itu masuk ke HP Anda dan Anda bisa dapat apapun pelajaran-pelajaran tentang parenting, tentang bagaimana memanage anak-anak dan sebagainya, itu gratis. Oke. Kemudian nanti saya akan ajak Anda ikut lagi setelah acara ini. Di bulan Oktober kami akan ada satu pelatihan online. Oke, satu pelatihan online. Saya akan ajak bapak-bapak ibu sekalian ikut acara itu. Ya, step by step kita akan bahas. Oke, bapak-bapak sekalian, ini ciri khas saya. Khusus yang teman-teman yang hadir di sini. Atau kalau teman-teman yang lagi ikut
Dan ikut ramai-ramai boleh partisipasi, oke? Orang you tepuk, oke? Duduk di paling kanan sudah nggak ada orang lagi, tepuk sendiri, oke ya? Sambil tepuk dengan semangat ya, katakan kepada dia, friend, hari yang sungguh indah. Kamu kelihatan bahagia sekali. Mulai dari sekarang sampai selesai. Full tilt ya. Tangan kiri tepuk sebelah kiri, paling kiri tepuk sendiri. Friend, kamu juga. Dari sekarang sampai selesai. Happy. Konsentrasi. Partisipasi. Full tilt. Aplaus buat kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Bila kita lakukan sesuatu dengan full tilt, apakah suasana hati kita turun atau naik? Suasana ruangan turun atau naik? Oke, suasana itu penting sekali. Suasana itu datang dari full tilt, ya. Dan full tilt itu menerjemahkan ya adalah energy, energy, tunggu ya. Energy, oke. Yuk bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Tunggu. Energy is everything, oke. Tapi kalau kita mau omongan kita ada dampaknya, harus ada penekanan, betul ya? Oke, sekarang kita baca ini, penekanannya di kata everything. Oke, ya. Jangan sekedar baca dengan full tilt. Ya, oke ya. Penekanannya everything, oke. 1, 2, 3. Beda nggak? Beda ya. Penyampaian itu yang full tilt, ada dampaknya. Itu ada penekanannya. Kalau nggak flat. Oke. Nah, kalimat berikutnya. Alex, bantu saya naik saja Alex. Oke. If you don't have energy, you don't have anything. Jika bawaannya lemas-lemas, sekolah setinggi bulan pun sia-sia. Oke. Banyak orang pintar sih pintar. Tapi cara dia ngomongnya lemah. Oke, selamat pagi semuanya. Sudah siap? Mari kita ke halaman 17. Hari ini kita akan belajar tentang boro-boro satu mata pelajaran. 5 menit aja udah mulai menghayal, betul kan ya? Energi nggak ada apa-apanya. Lemas. Bapak-bapak sekalian, kalau saya ngomongnya lemas, akankah mungkin Anda semangat? Nggak mungkin. Banyak guru mau muridnya semangat padahal gurunya loyo. Tepuk pula sebelah kiri. Katakan kepada dia, friend, jika kamu loyo, jangan mimpi murid kamu semangat. Tepuk kanan. Friend, semangat murid Anda berbanding lurus dengan semangat Anda. Anda mentok, murid mentok. Oke, ya, got it ya. Oke. So, but if you have energy, you have everything. Maka dari itu kita bisa lihat ada banyak orang nggak sempat sekolah tinggi-tinggi, tapi sukses. Cara ngomongnya meyakinkan, energik, ada ekspresi wajah, betul ya, ada gesture gitu loh, ya, meyakinkan. If you have energy, you have everything. Oke. Kadang-kadang kita bisa lihat guru baru, bahkan guru pengganti lebih disukai murid daripada guru wali kelasnya. Kenapa? Wali kelasnya udah teler, betul? Penggantinya semangat. Oke. Ya, logonya saya tadi buru-buru saya ambil logonya agak buram sedikit. Apa itu parent safe?
parent safe itu adalah satu prinsip. Kalau orang tuanya tahu cara menangani anaknya, keluarganya aman. Banyak anak keluar dari rumah di mana-mana karena di rumah nggak betah, rumah nggak nyaman, kayak rumah panas, berantem melulu, berisik, ya suasananya tak toksik gitu loh. Karena tidak nyaman di rumah, maka dia pergi ke tempat lain. Bahkan lebih nyaman rumah teman daripada rumah sendiri, betul kan ya? Kenapa? Karena orang tua nggak tahu bagaimana menangani masalah yang ada setiap hari. Nah, atas masalah itu, kami, Pak Yohanes Taruna, Pak Ben, dan saya, tahun lalu kami duduk bersama. Yuk, kita semua punya konten, kita punya teman-teman yang jago-jago semua. Bagaimana kalau kita buat satu wadah dan kita undang teman-teman kita yang jago-jago semua, kontribusi pelajaran mereka, ajarkan gratis. Ajarkan gratis, oke? Dan kita buatlah pelajaran-pelajaran mereka, rekaman-rekaman mereka, dan akan diwadahi di satu apps di Parent Safe, ya. Sudah mulai mengerjakan, belum lengkap, dan hari ini pertama kali Parent Safe mengajak para guru, ini batch pertama, kesempatan pertama, Anda angkatan pionir, bergabung dengan Parent Safe, oke? Dan biasanya masuk member 70.000 rupiah seumur hidup. Hari ini masuk ke Instagramnya. Saya minta kita semua di ruangan ini, termasuk 20.000 guru yang hadir, silakan sekarang follow Instagramnya Parent Safe. Oke, silakan follow Instagram Parent Safe. Jelas follow Parent Safe ini gratis, ya. Nanti apps-nya pun gratis, tapi ikut dulu. Kenapa ada ini? Kenapa saya minta Anda follow? Karena nanti akan ada penjelasan-penjelasan lewat Instagram. Oke, jadi kalau Anda follow, Anda akan dapat penjelasan-penjelasan susulan. Karena nggak bisa kita jelaskan semua hari ini gitu loh. Ya, oke. Maka saya minta kita semua follow Instagramnya ya. Jadi Parent Safe, ini isinya Bapak Ibu sekalian. Kita semua follow Instagramnya ya. Jadi Parent Safe, ini isinya Bapak Ibu sekalian. Ya, kami isinya hal-hal yang bagus ya. Anak menjawab nggak tahu. Ini satu tips 3 menit oleh Pak Ben, ya. Itu 1 jutaan views loh. 1 jutaan views. Ini di awal-awal kami launching, oke? Terus ada satu lagi, kenapa anak saya nggak mau ngobrol ya sama saya? Itu 1,5 juta views. Terus saya ada satu post lagi, generasi strawberry. Itu langsung melejit 7,3 juta views. Jadi itu menunjukkan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat orang. Sampai dia view, dia langsung melejit 7,3 juta views. Jadi itu menunjukkan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat orang. Sampai dia view, dia kirim ke teman. Kami post kemarin, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas
Untuk Anda yang hadir di sini, next slide, Anda bisa scan QR code-nya juga. Ini juga bisa langsung ke Instagramnya ParentSafe. Ya, ini juga langsung bisa ke ParentSafe. Scan Instagramnya. Begitu Anda scan QR code-nya, scan QR code-nya. Begitu Anda scan QR code-nya, Anda akan ke halaman ParentSafe. Next slide. Oke, tinggal klik di sini. Follow back atau follow. Ya, klik follow atau follow back yang biru sini. Oke? Right. Ini caranya Anda follow Instagramnya ParentSafe. Kenapa? Karena nak saya jelaskan, hari Senin kami akan kirim informasi di Instagram ParentSafe supaya mengajak Anda dapat satu manfaat tambahan lagi, ya. Jadi kalau Anda follow, Anda bisa dapat penjelasan dari ParentSafe. Oke, ini Instagramnya, ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit lah untuk Anda follow, ya. Jadi hari ini ada 2 tugas Anda, ada 3. Ini pertama, oke. Ini pertama. Kenapa saya kasih judul kunci sukses di zaman AI? Karena banyak sekali kunci-kunci suksesnya, tips-tips, kiat-kiat, jurus-jurusnya akan ada di wadah-wadah seperti ini. Ya, satu di ParentSafe Instagram. Satu lagi akan di ParentSafe aplikasinya. Nanti kami akan bimbing Anda bagaimana install aplikasi di HP Anda. Supaya sewaktu-waktu Anda mau belajar apapun nanti bisa gratis. Oke? Ya. Pertama ini dulu. Oke ya? Sudah ya? Kalau belum nanti habis acara jam makan siang ya, tepuk pundak sebelah kanan lagi, tepuk pundak sebelah kanan, katakan friend, siap-siap ya. Jurus nomor 1 ya. Oke, teman-teman yang di rumah, di sekolah, siap-siap. Ini jurus nomor 1, bagaimana caranya sukses. Bukan cuma di zaman AI, tapi di zaman kapanpun. Ya, kunci pertama. Next, kunci pertama apa? Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, katakan saya bawa satu pot tanaman dari taman dan saya letakkan di sini dan saya tinggalkan pot tanaman itu di sini selama 3 minggu. Oke? Tolong jawab ya. Menurut Anda, setelah 3 minggu kalau ditinggalkan, akankah tanamannya dalam kondisi yang sama? Ya atau tidak? Tidak, betul ya? Pasti tidak ya? Setelah 3 minggu, 2 kemungkinan, betul? Satu kemungkinan, satu kemungkinan adalah tanaman itu tambah lebat, tambah bertumbuh, daunnya tambah banyak. Atau kemungkinan kedua, adalah mulai mati. Atau bahkan sudah mati. Atau udah layu. Intinya apa? Intinya adalah tidak ada yang tetap sama. Nothing stays the same. You and I nggak akan sama. 3 minggu dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, kita nggak bakalan sama. Kita ini namanya benda hidup juga, hanya 2 kemungkinan nih, 2 kemungkinan. Satu kemungkinan, semakin hari semakin bertumbuh, atau kalau tidak bertumbuh, mulai layu nih. Mulai ketinggalan nih.
Jadi jangan mimpi asalkan kita tetap sama itu oke. Enggak. Tetap sama itu mundur. Nokia, HP Nokia bertahun-tahun modelnya sama, betul? Modelnya tidak tambah jelek, betul? Tapi mati. Kenapa? Sementara Nokia pakai model yang sama, Samsung, Android, Apple maju. Dulu bagus, sekarang mati. Jadi kalau tidak berubah bahaya. Tepuk pula sebelah kiri, pelan-pelan. Katakan kepada dia, friend, dalam hidup ini, dalam pekerjaan kita, kalau kita tidak maju, kita mundur. Orang bilang, Pak, tapi saya rajin kok. Ya rajin. Serajin-rajinnya jalan di tempat. Orang maju, kita tetap mundur, betul? Tapi ada orang rajinnya luar biasa. Bukan cuma jalan. Gini. Tetap mundur. Tetap mundur. Oke? Banyak orang rajin mundur loh. Banyak orang rajin mundur. Hati-hati. Maka kita adakan acara ini. Supaya Anda ikut zaman maju. Oke? Next. Ini ada satu sosok. Beliau namanya Gordon Moore. Beliau adalah CEO satu perusahaan besar. Dan kalimat ini dia sudah prediksi di tahun 1960-an. 1960-an. Sebagian dari kita masih anak kecil, betul ya? Oke ya. Sebagian besar masih belum lahir. Oke. Dia sudah prediksi orang-orang yang iblis. Bukan lagi. Melainkan, ini kalimatnya Lex, silakan. Orang-orang yang buta huruf bukanlah seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukan lagi. Next. Melainkan, pelan-pelan kita baca. Melainkan seseorang yang tidak mampu belajar, lupakan apa yang telah dia belajar dan belajar hal yang baru. Oke, yang dinamakan buta huruf adalah orang yang tidak mampu belajar sesuatu. Sudah dia belajar, sudah dia jalankan, sudah dia kerjakan, sudah dia mahir. Lupakan yang telah dia belajar dan belajar hal yang baru. Itu buta huruf. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau sekarang saya pegang HP Nokia, oke, bisa nggak saya main Instagram? Bisa nggak saya main TikTok? Bisa nggak saya Google? Bisa nggak saya GoFood? Bisa nggak saya Grab? Bisa nggak saya transfer? Bisa nggak saya pakai OVO? Bisa nggak saya nonton film? Bisa nonton Netflix? Bisa nonton drakor di Nokia? Nggak bisa berfungsi. Nggak bisa berfungsi. Jadi untuk bisa berfungsi sekarang, kita harus lepaskan sang Nokia itu. Walaupun kita udah lancar banget ketik Nokia zaman dulu, betul kan ya? SMS itu mau ketik. A 1 kali pencet, ya. B pencet tombol itu 2 kali. C pencet tombolnya 3 kali.
Masih ingat? Ya, itu kita buta huruf. Banyak orang sarjananya sih ada, tapi ilmunya sudah ilmu buta huruf lah. Bahkan maaf, buku yang kita baca, sang penulis pun sudah almarhum. Betul kan? Dan banyak orang masih andalkan. Dulu waktu saya kuliah di tahun 80-an, ini loh yang saya belajar. Lewat, udah lewat. Tepuk pula sebelah kanan. Katakan kepada dia, friend. Jangan sampai buta huruf ya. Kita guru loh. Kalau guru buta huruf, apa nasib anaknya? Oke. Dan buta huruf sekali lagi bukan orang-orang yang tidak bisa membaca dan nulis. Tapi orang-orang yang tidak bisa belajar. Lupakan yang telah kita belajar dan belajar hal baru. Itu buta huruf. Oke? Next. Belajarnya berapa sering nih? Belajar ilmu baru berapa sering? Ini kalimatnya. Di abad 21, kita harus belajar, lupakan yang telah kita belajar dan belajar hal yang baru, kira-kira setiap 1,5 tahun sekali. Setiap 1,5 tahun sekali. Maka ChatGPT. Sebagian dari Anda sudah pakai ChatGPT, saya tahu. Hari ini Pak Wisnu ajak kita belajar ChatGPT dan DeepSeek. Oke? Menurut Anda kira-kira 2 tahun dari hari ini, apakah ada aplikasi baru yang lebih canggih daripada ChatGPT dan DeepSeek? Zaman dulu sampai sekarang masih relevan. Situasi telah berubah, Andalah yang harus berubah. Karena kita tidak bisa menghentikan perubahan zaman. Perubahan zaman tetap akan berputar, roda akan berputar. Kitanya yang harus berubah. Banyak saya bawa training kepada banyak perusahaan dan banyak manajer-manajer senior mengeluh. Wah, karyawan anak muda sekarang bukan seperti dulu kita. Dulu kita atasan bisa marahin, bukan tegur, marahin. Dibilang goblok, bego, nggak punya otak. Besok tetap kita masuk. Zaman sekarang, boro-boro marahin, nyindir aja besok dia nggak masuk. Betul kan? Dan kita bilang mereka baper, kita tangguh. Dan kita mau mereka menjadi kayak kita. Mana mungkin? Mana mungkin? Mau tidak mau kita harus urus mereka seperti zaman sekarang. Kita yang harus ubah. Kenapa? Saya kasih analogi ya. Dia ini masa depan. Kita ini udah dulu nih. Dulu. Dan kita mau mereka mundur untuk menyesuaikan diri dengan kita. Kan ini masa depan, ini udah mau punah nih. Dan kita suruh masa depan menyesuaikan diri dengan orang yang mau punah. Dengan orang yang mau punah. Bukan cuma tidak memungkinkan, enggak. Tepat, betul kan? Mau juga kalau ini masa depan, on track.
Kita bukan cuma menyenangkan buat anak-anak kita di kelas. Kita menyenangkan. Betul nggak sih? Kan pikirannya sama. Sama-sama dengan anak muda kok. Oke, anak saya usia, yang paling kecil usia 24 tahun. Saya usia 64 tahun. Ya, beda 40 tahun. Nyambung banget. Dia setiap hari pulang dari kantor, masuk ke ruangan saya, sapa saya, habis mandi duduk ngobrol. Duduk ngobrol. Saya lihat postingannya di IG, saya bantu dia repost. Di IG. Oke? Dan saya tanya dia, you pakai apps yang mana? Dia jelasin. Saya suruh dia installin di HP saya. Saya sama dia sama-sama edit videonya. Sudah 40 tahun loh. Tapi nyambung kayak beda 4 tahun. Bukan suruh dia alot kayak saya. Saya harus ikutin dia. Saya harus tanya dia apps-nya apa, install ke HP saya. Saya tidak suruh dia buang HP-nya pakai Nokia. Banyak orang tua mau anaknya bertingkah laku kayak Nokia. Paham ya? Tepuk belah kanan. Katakan pada dia, friend, ini masalahnya. Banyak orang tua di luar seperti itu. Parent Safe hadir untuk mendidik mereka. Oke, berikan tepuk tangan buat Anda semua ya. Oke, next. Oke, jadi belajar terus ya, belajar terus ya. Next. Oke, ini. Filosofi Tiongkok. Oke, ini penting sekali nih. Kalau mau foto silakan foto dulu. Teman-teman yang ikut Zoom mau foto mau Xie Tao Lao. Nah, oke. Ya, bagus ya. Sekali lagi ya, dari awal sampai Wo Tao Lao, Xie Tao Lao. 1, 2, 3. Ini rekod dunia baru ini. Ya. 20.000 orang belajar bahasa Mandarin serentak walaupun nggak ngerti maksudnya. Ya. Garis bawahnya walaupun nggak ngerti maksudnya. Oke. Huo itu hidup. Tao Lao itu sampai tua. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Itu filosofi Tiongkok. Ya, Huo Tao Lao, Xie Tao Lao. Maksudnya, selama Anda hidup, Anda belajar. Berhenti belajar kalau sudah tidak hidup lagi, betul? Oke ya, lihat ya. Selama kita hidup, kita belajar. Kalau sudah tidak hidup, ya nggak bisa belajar lagi lah ya. Itu satu cara untuk melihat. Cara kedua, selama kita hidup, kita belajar. Begitu kita berhenti belajar, kita berhenti hidup. Betul? Begitu you berhenti belajar, you berhenti hidup. Kenapa? Sudah tidak relevan. Bayangin di dunia Google, Waze, WhatsApp, lu pakai Nokia. Hidupnya 25% doang kan ya? Oke, belajar terus. Ya, oke, next. Ya, maka dari itu, ya, itu istilahnya lifelong learning. Next, ya, lifelong learning. Oke. Belajar seumur hidup. Karena berhenti belajar
berhenti hidup. Bukan berhenti hidup, akan ada banyak banget video-video, tips-tips, kiat-kiat, jurus-jurus yang Anda bisa belajar tentang parenting, bisa belajar bagaimana membina anak sekolah, belajar bagaimana anak-anak sekarang berbeda, psikologi mereka dan sebagainya. Banyak sekali tips-tipsnya, oke? Biasa waktu itu kami pikirkan supaya terjangkau 70.000 lah per pendaftaran seumur hidup. Tetapi khusus untuk acara ini kami memutuskan gratis. Oke, gratis ya. Jadi sekarang siap-siap kami akan bimbing Anda lewat handphone. Teman-teman 20.000 yang ikut Zoom, siap-siap kita akan bimbing Anda. Anda ikut sekarang ya, ikut sekarang bagaimana install aplikasi Parent Safe-nya di HP Anda. Oke? Untuk itu kan Anda sudah kenal salah satu founder dari Parent Safe, Pak Yohanes Taruna yang tadi pidato. Saya salah satu lagi, kami bertiga. Yang ketiga adalah Pak Ben Andrian. Ya, Pak Ben Andrian akan maju ke depan dan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menginstall di HP Anda. Tapi beliau ini orang baik, brilian banget, pintarnya luar biasa, cuma ada sedikit kelainan. Ya, kelainannya adalah dia hanya akan jelaskan kalau waktu saya sebut namanya, Anda tepuk tangan dengan sangat meriah. Itu aja, bisa ya? Oke ya. Jadi anggap saja Anda sambut Justin Bieber, Michael Bublé, ya. Oke, Bapak-bapak sekalian yang di sana juga, sengaja saya di sini supaya Anda bisa lihat wajah saya di kamera gitu. Oke ya. So, Bapak-bapak sekalian, mari kita sambut founder dari Parent Safe, Bapak Ben Andrian. Oke Pak Ben, yuk kita ke panggung Pak. Oke Pak. Pak, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada tambahan tentang Parent Safe. Apa yang mau Anda sampaikan tentang Parent Safe Pak? Ya, selamat. Dimana kita akan tumbuh dan berkembang bareng-bareng ya. Yes. Pak James, ini lahir dari kesadaran kita bahwa yang perlu kita jagain adalah orang tua di rumah. Yes. Ya. Oke Pak James. Yuk kita mulai Pak, gimana caranya? Oke Bapak Ibu sekalian, kita sengaja membuat aplikasi ini sederhana sekali. Mudah dijangkau ya. Namun kita harapkan ini isinya daging semua ya. Yes. Bermanfaat semua ya. Nah Bapak Ibu pasti semua di sini pada punya HP ya. Kayaknya nggak ada yang nggak punya HP zaman sekarang ya. Dan kayaknya nggak ada yang HP-nya Nokia tuh. Nggak ada ya. Ya, di sini yang pakai Android siapa, Bapak Ibu? Angkat tangan yang pakai Android. Oke, ya. Kurang dari setengahnya kayaknya ya. Yang pakai iOS, iPhone siapa? Loh, kok lebih sedikit lagi ya Pak James ya? Berarti yang lainnya pakai apa nih? Nokia. Oh Nokia, oke. Kalau Nokia kayaknya belum bisa nih ya. Ya. Jadi syarat pertama Bapak Ibu pastikan punya HP ya. Dan HP-nya bukan Nokia ya. Oke. Pada punya ya semuanya Bapak Ibu sekalian. Mantap, ya. Oke, kita akan pandu Bapak Ibu di sini dengan menginstal aplikasi dari Parent Safe Asia. Bapak Ibu juga sekaligus menjadi member dari Parent Safe Asia. Ya, oke, next ya Bapak. Ya, jadi sedikit cerita. Mundur Lex. Ya. Ya. Jadi tentang aplikasi ini merupakan support sistem kita. Di samping kita sudah memiliki sosial media, Bapak Ibu tadi sudah follow Instagram dan juga TikTok mungkin ya. Dan kita kini melengkapi aplikasi ya berbasis web ya yang bisa dijangkau oleh Android dan iOS ya. Dan kita di sini fokus kita Bapak Ibu sekalian itu sama-sama ya buat para orang tua dan guru. Untuk mendapatkan, lanjutkan dengan proses penginstalannya Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan Bapak Ibu pegang handphonenya masing-masing ya. Tapi jangan keluar dari Zoom-nya ya. Di sini kita akan ada video-video tutorial yang mungkin saat ini belum
belum kita semua upload di aplikasi ya. Tapi di sini ada video baik yang long maupun yang short ya. Lalu ada berbagai modul pelatihan. Dan yang penting juga kita ada informasi mengenai event-event kita ya Pak James ya. Yes, yang ya. akan bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk perkembangan mendidik anak ya, parenting dan Ya. segala macamnya ya. Dan para guru kami akan ada event di Oktober dan Anda hanya bisa daftar mengikuti event itu kalau Anda punya parent safe dan daftar di sini. Ya, maka dari itu kami akan bimbing Anda, pastikan Anda ada parent safe di HP Anda. Kalau tidak bisa mendaftarkan diri ikut event bulan Oktober ya. Oke. Nah Pak James, ada hal yang paling penting sebetulnya. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan sertifikat dari acara ini, maka sertifikat itu hanya bisa diunduh dari aplikasi ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pastikan Bapak Ibu telah menginstal ini dengan baik di handphonenya masing-masing. Oke, next Sekali mari lagi, kita... Pak, sekali lagi penekanan. Berarti sertifikat untuk hari ini hanya bisa diunduh dari sini ya Pak ya? Ya betul, namun Oke. kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk memverifikasi dulu tentang kehadirannya. Jadi nggak bisa sehari ini lah Nggak ya, bisa minggu saat depan ini. lah ya. Oke, minggu depan ya. Kami akan informasikan lewat Instagram. Maka Anda follow supaya Anda diinformasikan. Oke, ya di Instagram Parent Safe kami akan umumkan. Bapak-bapak sekalian untuk acara yang ini yang 10.000 sudah boleh unduh di Parent Safe sini. Oke, kita akan informasikan di Instagram. Oke. Oke, next. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ada 2 versi, yang untuk Android dan untuk yang bukan Android, tapi pada prinsipnya sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita di sini menggunakan cara termudah ya, cara yang paling ringan ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka browsernya ya, Google Chrome di handphonenya atau Safari ya di iPhone-nya ya. Oke. Lalu langsung klik aja atau langsung ketik aja parentsafe.app ya. Oke. Itu saja yang dilakukan ya, parentsafe.app ya. Oke. Itu saja yang dilakukan ya, tidak perlu terlalu sulit ya. Oke, tunggu Buka ya. browsernya, lalu klik parentsafe.app ya. Oke, silakan ke browser. Yang ada kesulitan tanya orang sebelah kanan dan kiri. Kalau sederet punya kesulitan, maka pelajarannya adalah teman-teman senasib dilarang duduk bareng gitu loh ya. Oke, bisa semua masuk ya. Mungkin yang di rumah juga bisa ikutin instruksi ini Bapak Ibu sekalian. Setelah masuk ke browsing ya, lalu ketik parentsafe.app, di situ sudah langsung tersedia tombol install ya, khusus untuk Android ya. Silakan klik yang tombol installnya, pastikan Bapak Ibu juga sudah login di akun Google-nya ya. Nah setelah install, nanti Bapak Ibu langsung aja isi ya untuk melengkapi data nama dan nomor WA Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kalau sudah itu langsung terinstall, sederhana saja. Tunggu dan ya. Bapak Ibu langsung muncul di ikonnya. Pak Ben, ada yang nggak bisa install karena salah ejarannya. Parent Safe, safe-nya pakai F, bukan pakai V. Ya. Safe-nya pakai F, ya. Safe-nya Oke, pakai jangan F, sampai bukan salah pakai ya V, ejaannya. ya. Parentsafe.app ya. Oke, langsung klik install dan itu sudah otomatis muncul di home screen-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan karena sekian begitu banyak orang lagi browse, jadi agak
sama Pak. Ya. So ini Bu, SAFE, bukan SAVE ya. .app. Oke, nggak ada jarak ya. Oke, bagaimana yang Bapak Ibu yang punya handphonenya bukan Android ya, yang iPhone. Ini kurang lebih sama Bapak Ibu sekalian. Coba next ya. Di sini yang untuk instalasi iPhone ya. Kurang lebih sama, cuma mungkin browsernya pakai browser bawaan dari iPhone ya. Kita pakai Safari browser ya. Lalu sama saja Bapak Ibu sekalian, klik parentsafe.app ya, sama saja. Ya, hanya saja karena iPhone gitu loh ya, jadi ada special treatment. Nanti ikuti tutorialnya di halaman tersebut ya. Di situ ada apa yang perlu diklik tambahannya. Lalu nanti aplikasi itu juga akan muncul di home screen Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini pun difoto, ya, kalau kita punya kesulitan untuk install, mungkin bisa tanya rekan nanti, bisa tanya anak yang di rumah ya. Biasanya mereka lebih lincah sih. Kadang-kadang saya juga minta bantuan dari anak, mereka lebih lincah. Ya, kita lanjutkan untuk informasi instalasi ini. Next. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sangat kami butuhkan partisipasinya untuk registrasi data ya. Dan data ini data standar saja Bapak Ibu sekalian, nama, kalau email sudah terintegrasi, lalu mungkin butuh juga nomor WhatsApp Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita kirimkan notifikasi. Dan data ini ya pastikan alamat emailnya juga benar dan nama ejaan nama Bapak Ibu juga benar karena nama tersebut akan digunakan untuk disertifikat Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, jadi proses ini melihat video-video ya. Baik maupun video yang lengkap dan nanti ya dan ada beberapa fitur-fitur ya seperti bagaimana mengikuti kelas-kelas training atau event yang diselenggarakan oleh ParentSafe dan juga nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis fitur untuk melihat potensi kepribadian Bapak Ibu sekalian. Wow. Ya, secara gratis. Next kita lihat. Yes, oke. Ya, jadi ada banyak sekali keuntungan untuk mendownload ParentSafe ini. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini merupakan alat kita bersama untuk bergerak ya Pak James ya. Untuk bergerak bagaimana mengembangkan kita sebagai komunitas guru dan orang tua di era digital ini. Yes. Oke, jadi ini bisa jadi nanti akan jadi komunitas guru dan orang tua di era digital ya. Jadi hari ini adalah langkah pertama dan guru-guru dari Sumatera Selatan adalah guru-guru pertama yang jadi membernya ParentSafe. Selamat kepada Anda ya. Dan selanjutnya ini kita akan ajak guru-guru dari daerah-daerah lain sehingga ini akan jadi satu wadah nasional. Ya, satu wadah nasional. Oke, sudah dapat ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh nanti cari Pak Ben atau teman-teman kita di sana. Oke. Thank you Pak Ben. Thank you. Oke, kita lanjutkan sesi kita. Berikan aplaus please kepada Pak Ben. Lanjut, oke next. Oke next ya, masih ada sedikit lagi, ada 1-2 informasi lagi. Oke langsung, kunci nomor 2, next adalah ini. Peluang yang ada di abad 21 ini, peluang yang muncul di zaman AI banyak banget. Setiap hari ada peluang-peluang yang luar biasa. Karena zaman sekarang peluang itu tidak dibatasi oleh geografi. Peluang bisa.
kita bisa promosi tanpa biaya iklan. Bisa post di sosmed, betul kan ya? Jadi barang nggak perlu, tempat usaha nggak perlu, iklan nggak perlu biaya. Siapa juga bisa. Jadi nggak ada cerita saya nggak punya modal lagi, nggak ada. Oke, jadi hari ini kita bahas ya. Jadi salah satu sikap yang diperlukan di abad 21 sukses zaman AI adalah selalu lihat peluang dan rebut peluang. Rebut peluang, oke? Next, ada seseorang, beliau ini Richard Branson. Teman-teman pasti tahulah, sudah naik pesawat Air Asia, Lion Air dan sebagainya ya, budget airlines ya. Asal usulnya budget airlines adalah dari beliau. Namanya Richard Branson. Dia adalah pengusaha. Dia tidak punya pengalaman di latar belakang penerbangan maskapai dan sebagainya. Dia seorang produser cetak piring hitam buat lagu. Penyanyi-penyanyi piring hitam jual itu. Oke? Virgin Records. Dia ciptakan satu sistem airline. Di mana naik pesawat, tiketnya semurah naik bis, bagasi tambahan bayar, mau beli makanan di pesawat bayar, mau pilih tempat duduk pun bayar. Waktu dia luncurkan ide ini semua orang bilang gila. Mana mungkin? Mana mungkin tiket pesawat sama harga dengan tiket bis? Dan dia bilang terserah ada peluang di depan saya sikat. Air Asia, Tony Fernandes. Temannya dia, oke? Dan Tony Fernandes ikut jejak dia, dan Tony Fernandes masuk 5 pesawat ini. Tony Fernandes bilang kepada diri sendiri, duit nggak punya. Duit nggak punya, berapa tuh beli maskapai pesawat, betul ya? Jadi dia iseng-iseng bilang ke beliau ini, duit nggak punya ya bos. Tapi kalau you berkenan, daripada you kehilangan duit setiap bulan, ya lempar ke saya aja, saya urusin sebagai isyarat. RM1 Malaysia lah. RM1 Malaysia. Dan orang itu bilang, ambil aja. Dia dapat 5 pesawat mulai Air Asia dengan RM1. Dengan RM1. Itu mulai dari mana tuh? Mulai dari bisa dulu, betul kan ya? Kalau kita, ketemu dengan orang, punya 5 pesawat, duit belum punya, ngapain gua ketemu? Betul kan? Duit belum punya, ngapain gua ketemu? Nanti dia buka harga, kita mundur duluan. Tony Fernandes bilang, ada ya, duit nggak punya, ketemu dulu lah. Yes dulu. Yes dulu. Di abad zaman sekarang, gak boleh overthinking. Jangan overthinking, yes dulu. Oke, ini kalimat dari Richard Branson. Yuk silakan. Jika ada orang yang menawarkan satu peluang yang luar biasa kepada Anda, dan Anda masih ragu, saya sanggup atau tidak, saya mampu
atau tidak? Gimana caranya ya? Ini 25.000 guru ikut online. Emang kami ini semua pernah menyelenggarakan 25.000 online? Belum pernah. Say yes dulu ya Bu ya. Ibu say yes dulu ya. Dan begitu say yes, banyak sekali masalah yang muncul. Betul ya? Yang kita tidak antisipasi karena memang kita nggak berpengalaman. Tapi karena sudah say yes, terlanjur sudah say yes, saking say yes-nya, belum apa-apa udah pasang brosur semua, betul? Sosmed udah jalan, betul? Guinness sudah dibayar. Bener, mikir mundur. Ya kan? Nah, yuk next. Jadi kalau mau sukses, say yes. Nomor 3 ya, nomor 3. Next. Skill yang dibutuhkan di abad 21. Oke, nah ini kita berinteraksi ya. Sini kita berinteraksi dan sini saya mau bagi hadiah. Oke, saya siap-siap hadiah ya. Ada 6 skill, kita fokus ke 2 dulu. Next. Critical thinking dan communication skills. Oke, ya. Komunikasi. Kita fokus ke komunikasi. Next. Nah, ini yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Anda jawab, betul, tempel di mobil, tempel di kulkas, tempel di cermin, tempel di mana juga boleh. Oke, stiker full tilt ya. Dan khusus untuk itu saya samperin sampai ke sana. Oke, tinggal angkat tangan aja, teriak. Tempat duduk gitu aja, oke? Bapak-bapak ibu sekalian, kita maksud kepada orang, betul ya? Oke ya, langsung aja Bu. Apa tujuan dari komunikasi? Menyampaikan informasi. Apa tujuan dari komunikasi Pak? Bertanya dan dapat informasi, boleh. Mempengaruhi, bagus. Mengetahui identitas lawan bicara, boleh. Biar lebih dekat dengan lawan bicara. Bagus. Menyampaikan pesan. Oke. Ya. Aduh, nggak lewat ini. Yes, Ibu. Yes. Membangun relasi dengan lawan bicara. Mengkonfirmasi sesuatu. Membangun hubungan individu, bagus. Agar supaya tidak terjadi salah paham alias miskom. Komunikasi. Memahami. Wah, cepat habis ya Alex ya. Oke. Berinteraksi 2 arah. Oke. Dah, nanti ada lagi Pak. Simpan. Nanti saya kasih lagi. Thank you. Ya. Oke. Jadi, kok saya dikasih duit? Oh, oke. Right, Bapak sekalian, ya. Tujuan dari komunikasi selain dari menyampaikan informasi, berinteraksi. Contoh. Saya jelaskan sesuatu kepada Anda. Saya ajak Anda nonton film, saya ajak Anda makan. Saya jelaskan tempat makan ini bagus sekali karena lezatnya luar biasa, top sekali Dan Anda mengatakan tidak nggak mau kasih. Ujung-ujung kita mau orang mengatakan ya. Bukan sekedar dia paham. Nah, banyak orang bisa komunikasi sampai orang paham. Tapi jawabannya tidak. Gagal. Kunci dari komunikasi, kunci dari sukses adalah berkomunikasi sehingga orang mengatakan ya. Itu baru sukses. Kami
Bersyukur berhasil waktu kami berdua beraudiensi dengan Pak Gubernur. Beliau dengar proposal kami dan beliau mengatakan ya. Oleh karena beliau mengatakan ya, lahirlah acara ini. Paham ya? Tapi kalau kita ngomong dan beliau bilang tidak, nggak terjadi sampai hari ini. Jadi mulai dari kemampuan kita untuk menjelaskan, bukan supaya beliau paham loh. Tapi beliau mengatakan ya betul. Itu komunikasi. Kalau mau sukses, harus bisa berkomunikasi sampai orang mengatakan ya. Dan itu tidak banyak orang bisa. Ngomong sampai paham semua orang bisa. Ngomong sampai katakan ya, itu ilmunya berbeda. Siapa yang merasa, tolong angkat tangan, siapa yang merasa bahwa ilmu untuk berkomunikasi sampai orang katakan ya, itu satu ilmu yang sangat penting dalam keberhasilan setiap hari. Boleh tolong angkat tangan? Komunikasi sampai orang katakan ya ya, oke ya. Oke, next. Oke, for people to say yes. Ada satu video yang saya mau tampilkan. Waktu sudah mepet sekali, saya akan tampilkan video ini. Langsung saya kasih tahu Anda berita baik, hampir hadiah buat Anda, oke ya, satu kado buat Anda. Oke, next, yuk kita next ya. Beliau ini pernah ada bicara tentang komunikasi, oke? In life you can have a great idea, but if you can't get those ideas across, it's never ever going to work. Bisa aja. Tapi jika Anda tidak punya kemampuan untuk menyampaikan ide ini kepada orang lain, ide sehebat-hebatnya tidak akan berjalan. Sepakat ya? Oke, kalimat pertama. Kalimat kedua, lebih penting lagi. Next. Saya kenal begitu banyak orang yang punya ide-ide yang hebat. But they can't sell their ideas. Guess what? They are not successful. Saya kenal begitu banyak orang yang punya ide-ide yang hebat, tapi mereka tidak mampu menjual idenya. Dia tidak bilang tell, menjelaskan. Dia bilang sell, menjual idenya. Akibatnya apa? Tidak berhasil, gagal. Kalau mau sukses, harus punya kemampuan, keterampilan menjual ide. Sell, bukan tell. Oke? Nah, itu satu keterampilan yang bisa dibelajar. Saya sudah ajarkan orang bertahun-tahun. Trainingnya bisa 2 hari, bisa 1 hari, bahkan bisa diintisarikan dari 2-3 jam. Oke? Dan berita baiknya adalah saya mau sampaikan kepada Anda. Oke, next, yuk. Ya, sell. Bagaimana caranya? Ada step by stepnya. 3 jurus. Ada 3 jurus saja. Oke, next. Nah, contoh. Saya ada workshop 2 hari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Lihat workshopnya. Ajar orang bagaimana presentasi bisnis. Yang hadir orang bisnis, manager, eksekutif. Speak with confidence for executive. 2 hari ya. 2 hari ya. 7,5 juta. Setiap angkatan 50 sampai 70 orang. Oke, 7,5 juta belajar jurus komunikasi. Sehingga orang mengatakan ya, 10 orang. Oke, 7,5 juta belajar jurus komunikasi. Sehingga orang mengatakan ya. Ini offline. 100 sampai 200 orang. Ajar online. Bagaimana komunikasi supaya orang katakan ya. Oke. Berita baiknya saya mau sampaikan ilmu ini kepada Anda. Oke, next. Ini sama. By Zoom.
Bagaimana presentasi supaya pendapatan naik 3 kali lipat. Tuh 2 hari, 2 malam, 2,5 juta. Next. Ini dia. Oke. Ini yang akan kami mempersembahkan untuk Anda. 3 jurus berkomunikasi sehingga orang mengatakan ya. Pelatihan online, persembahan dari Parent Safe lewat Zoom. Tanggal 18 Oktober, silakan foto dulu. Tanggal 18 Oktober, hari Sabtu 9.30 sampai 11.30. Oke. Foto dulu. Nah, bonus yang Anda dapat waktu Anda ikuti program ini, 1 dapat sertifikat lagi, 2 dapat video lanjutan acara hari ini. Oke, dapat 2 manfaat. Nomor WA di sini. Nggak usah pakai WA-an. Nanti saya kasih link, Anda tinggal daftar. Oke. Investasinya 1,5 juta. Untuk hari Sabtu. Oke. Oke, tenang aja. Namanya kok hadiah kok 1,5 juta ya. Tenang aja, tenang aja. Oke, hari ini hari yang istimewa. Next. Nah, Anda akan belajar 3 hal yang penting. 1 adalah 2 hal penting yang harus Anda lakukan sebelum kita buka mulut. Oke, sebelum buka mulut ada jurus-jurusnya. Bagaimana mempersiapkan supaya begitu buka mulut orang udah berkenan gitu loh. Oke, bagaimana caranya? Akan dijelaskan. Next. Kenapa orang mengatakan ya dan kenapa orang mengatakan tidak? Kita paham psikologisnya dulu. Oke, yang tingkatkan orang katakan ya 3 kali lipat. Itu akan diajarkan kepada Anda. Sehingga apapun Anda komunikasi, orang cenderung katakan ya. Oke, ini satu ilmu yang bermanfaat seumur hidup. Oke, next. Hari ini saya ajak Anda manfaatkan peluang ya. Manfaatkan peluang, oke. Jangan terlewat karena ini tidak akan terulang lagi. Serius, nggak akan terulang lagi. Next. Investasinya berapa? Asik. Next. Oke, khusus untuk hari ini ya. Ini khusus untuk hari ini. Satu yang sangat-sangat istimewa. Oke, khusus untuk hari ini. Next. Harga normal kan saya bilang 1,5 juta nih. Harga normal. Oke. Next. Jika Anda pikirnya lama, daftarnya berkisar tanggal 8 sampai 15 Oktober. Pikirnya lama nih. Sudah mendekati hari H baru memutuskan. Biaya yang Anda bayar untuk ikut acaranya itu next. Bukan 1,5 juta. Tetapi next 1 juta. Oke. Kalau Anda memutuskan lebih awal. Next. Kalau Anda memutuskan berkisar tanggal 1 sampai 7 Oktober, berarti lebih cepat, kita apresiasi. Investasi Anda bukan 1 juta, coret next. Bukan 1 juta, tetapi next 790.000. Oke. Tapi kalau Anda memutuskan lebih awal lagi, next, lebih awal lagi. Anda memutuskan 14 sampai 30 September, Anda memutuskan. Investasi Anda bukan 790.000 coret, yaitu next 530.000. Udah mulai seru nih. Dan jika Anda memutuskan lebih cepat, Anda memutuskan dan daftar semakin ngirit. Oke? Jika Anda daftar hari ini, next, hari ini. Enggak gratis. Yang gratis kan itu. Ini enggak gratis, ini bayar. Ya, bayar. Daftar hari ini, tunggu ya. Selain dari harganya sangat istimewa,
Yang daftar hari ini ya dapat yang tadi itu sertifikat, dapat rekaman guru Indonesia Belajar AI. Ada satu hadiah special. Loh, kok hilang? Lex. Ya. Lagi freeze ya? Ingat ya, yang mendaftarkan di tanggal 25 sampai 30 September, investasinya 280.000 daripada 1,5 juta ya. Oke. Kita tunggu. Siap-siap, santai. 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 Oke ya. Thank you Lex. Jika yang daftar hari ini, saya secara pribadi berikan Anda satu bonus tambahan. Next. Yaitu satu rekaman audio bagaimana cara berkomunikasi supaya dengan siapapun, kapanpun bisa berkomunikasi dan ngobrol sama orang sehingga berkenan banget, orang suka banget sama kita. Bagaimana caranya? Next, jika Anda beli rekaman ini, investasinya 150.000. Yang daftar hari ini, next, gratis. Oke, dapat ini gratis. Ya, bonus ya, satu bonus tambahan pribadi dari saya ya. Oke. Jadi yang daftar hari ini gratis ya, udah jamin ya, ini gratis ya. Tinggal Anda download saja, masuk ke HP Anda, pasang earphone, dengar di mana-mana. Oke. Next. Nah, jadi yang daftar hari ini bukan 1,5, bukan 1. Kalau hari ini nggak keburu, kita kasih toleransi waktu sampai tanggal 24. September. Fair? Anda daftar sampai 24 September, tetap Rp80.000, tetap dapat hadiah itu semua. Oke, 24 September. Ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah daftar, nanti kami akan kirim informasi kepada Anda bagaimana setelah sudah daftar, Anda nanti bisa ikut acara ini gratis. Uangnya bakalan dibalikin. Bagaimana caranya? Kita akan jelaskan bagaimana caranya. Bukan cuma dibalikin, Anda bisa dapat keuntungan 200, 300, 500 ribu dari acara ini. Kita akan jelaskan kepada Anda. Ya, jadi tadi ada yang minta gratis, ada kesempatan gratis. Syaratnya sederhana banget. Yang penting Anda daftar dulu baru kita kasih tahu.
Oke ya, oke ya. So itu dari saya sudah 3 hal. 1, follow Instagram Parent Safe. 2, install apps-nya. Penting install aplikasinya karena sertifikat hari ini lewat aplikasinya. Dan ketiga, daftar ini karena Anda akan dapat banyak sekali bonus plus ada kesempatan ikut gratis tanpa pakai undian. Semua orang punya kesempatan ikut gratis. Oke, daftar dulu. Batas waktunya adalah 24 September. Oke, next. Oke, manfaatkan kesempatan. Jadi 3 jurus ya di abad 21. 1, jurusnya adalah belajar terus. 2 adalah komunikasi. Dan 2 adalah manfaatkan kesempatan, 3 adalah komunikasi. Oke, 3 jurus. Dan di aplikasi Parent Safe dan acara ini kita akan belajar terus. Oke, thank you. Sesi saya sudah selesai. Kita buka dengan full tilt, mari kita tutup dengan full tilt. Saya mohon dengan segala hormat dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan. Yuk, terakhir kali kita angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tepuk pundak sebelah kanan, katakan friend, kamu luar biasa. Dari pagi sampai siang. Teman yang di rumah, terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Baik, terima kasih kepada Pak James Lee atas sharing yang telah diberikan. Penyampaian yang penuh semangat dan energik. Tentunya ilmunya akan menjadi inspirasi serta tambahan wawasan bagi kita semua. Sekali lagi saya ingatkan untuk semua hadirin peserta online maupun offline untuk mendownload aplikasi Parent Safe karena sertifikat kegiatan hari ini hanya bisa diakses di aplikasi tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian, kini kita akan memasuki sesi ketiga. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV pembicara kita terlebih dahulu. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk tetap berada di Gria Agung karena kita akan memasuki sesi ketiga. Bapak Beni Irawan adalah
Bapak Ibu bisa perhatikan waktu yang dicapai oleh platform ini untuk mencapai 100 juta pengguna Bapak Ibu. Kalau yang mungkin ya, yang saya paling populer mungkin WhatsApp. WhatsApp itu dia membutuhkan untuk mencapai 100 juta follower itu di 3,5 tahun Bapak Ibu. 3,5 tahun. Lalu mungkin TikTok nih, TikTok yang sekarang populer Bapak Ibu. Dia mencapai 100 juta pengguna itu di 9 bulan Bapak Ibu. Nah kita cek Bapak Ibu, ChatGPT yang Bapak Ibu pakai di sesi pertama tadi ternyata dia bisa mencapai 100 juta pengguna itu di 2 bulan. 2 bulan saja Bapak Ibu. Bayangkan betapa powerfulnya tools ini Bapak Ibu ya. Oke kita bisa next slide. Bapak Ibu masih ingat ini ya Bapak Ibu ya. Ada stiker gini ya, biasanya di mobil bagian belakang ada tulisan Real man use 3 pedals. Atau mungkin ada tulisan juga modern man use 2 pedals. Nah ini kan tergantung keinginan kita. Apakah kita menggunakan mobil yang manual atau otomatis. Ini terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu. Tetapi dengan hadirnya AI ini Bapak Ibu, sebenarnya ini jadi berubah lagi. Jadi sudah tidak berbicara 2 pedal atau 3 pedal, tetapi Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di bawah Bapak Ibu. Taksi-taksi yang ada di Cina Bapak Ibu, itu dia sudah tanpa sopir Bapak Ibu, tanpa driver. Jadi kita tinggal program saja, arahnya kemana dia langsung jalan, kira-kira seperti itu. Dengan hadirnya AI Bapak Ibu. Oke, bisa next slide. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Bisa di play Pak. Oh ini PDF ya Mas? Yang dari Canva-nya ada? Iya, jadi mungkin saya ceritakan saja Bapak Ibu. Jadi kalau taksi di Cina itu sekarang dia sudah by aplikasi, dia set, setelah itu mobil datang Bapak Ibu, kita naik tanpa driver Bapak Ibu. Jadi memang kalau Bapak Ibu bisa cek mungkin ya di YouTube, ini sebenarnya sudah saya siapkan videonya, kita naik sudah setirnya itu gerak-gerak sendiri Bapak Ibu. Nah mengapa kok dia gerak sendiri? Nah sudah ada integrasi AI di dalamnya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Nah itu di dunia transportasi, AI juga sudah masuk di sana. Oke, mungkin bisa di next slide saja kalau gitu Pak. Nah di dunia olahraga pun Bapak Ibu, di dunia olahraga AI itu juga sudah masuk. Ada Bapak Ibu yang suka tenis Bapak Ibu? Ada yang suka tenis? Nah Bapak Ibu ini, oh ibunya suka tenis. Bapak Ibu mungkin yang suka tenis kenal ya, ada Novak Djokovic. Novak Djokovic itu adalah orang yang sangat superior di dunia tenis Bapak Ibu. Sangat susah untuk mengalahkan dia Bapak Ibu. Nah kalau di tenis itu ada Big Four pada waktu itu Bapak Ibu ya. Ada Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, dan Andy Murray. Nah orang yang bisa mengalahkan si Novak Djokovic itu ya biasanya cuma 3 ini saja Bapak Ibu. Selebihnya sudah nggak pernah Bapak Ibu. Nah tahun 2023 di satu final Wimbledon Bapak Ibu, dia ditantang oleh seorang anak muda. Kita bisa next slide. Namanya Carlos Alcaraz Bapak Ibu. Anak yang masih muda, dia berusia 21 tahun pada waktu itu Bapak Ibu. Anak kemarin, tapi dia bisa menembus final pada saat itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang pertama Djokovic tadi kan pengalamannya sudah panjang, lebar, sudah ya luar biasa. Si Alcaraz ini baru kemarin muncul menantang Djokovic. Logika pikir kita pasti menjagokan siapa Bapak Ibu? Pasti Djokovic ya, setuju ya Bapak Ibu ya?
pasti Djokovic yang diunggulkan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita bisa next slide. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, ternyata turnamen Wimbledon itu Bapak Ibu, dia bekerja sama dengan IBM. Nah, IBM itu dia menggunakan AI untuk memprediksi hasil akhir dari pertandingan antara Djokovic dan Alcaraz tadi Bapak Ibu. Dari situ ternyata yang diunggulkan siapa Bapak Ibu? Kalau dari prediksinya IMT ini Bapak Ibu. IBM, sorry. Alcaraz Bapak Ibu. Alcaraz diprediksi dia akan menang dengan persentase 61% versus 39%. Nah, kontroversial banget ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya menjadi fansnya Djokovic, pasti saya akan ya protes Bapak Ibu ya. Akhirnya di situ ada protes di sisi kanan itu yang dia tidak percaya dengan analisa dari si IBM itu Bapak Ibu. Hujatan, mungkin makian muncul pada waktu itu. Nah, kita coba cek Bapak Ibu hasilnya. Bisa kan slide selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu memang benar. Di pertemuan final itu si Alcaraz dia menang dengan skor 3-2. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kok IBM dia bisa memprediksi itu Bapak Ibu? Karena dia punya data Bapak Ibu. Jadi setiap pukulan yang dipunyai oleh si Djokovic, dipunyai oleh si Alcaraz, dia punya datanya. Pukulan mana yang mematikan, pukulan mana yang dia bisa defense, dan seterusnya. Jadi salah satu ciri khas AI itu Bapak Ibu, kita harus punya data itu. Tanpa kita bisa kasih data, ya AI tidak akan bisa apa-apa Bapak Ibu. Sebenarnya demikian. Oke, lalu kita coba ke slide selanjutnya. Nah, di era sekarang berdasarkan hasil survei ini Bapak Ibu ya. Dari hasil survei ini sudah kita menuju ke yang pendidikan. Bahwa dari hasil survei dari Digital Education Council itu 39% itu belum menggunakan AI Bapak Ibu. Dan 61% dia sudah menggunakan AI. Nah, pertanyaannya saya Bapak Ibu ke Bapak Ibu berada di angka yang 39 atau di angka 61 Bapak Ibu? 61, coba yang 61 boleh angkat tangan Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Ah oke, 61. Loh ini banyak yang 39. Banyak yang 39. Sudah ya Bapak Ibu ya, sudah mulai menggunakan ya, oke. Baik, yang sebelah sini? 61 apa 39? 61, oke. Mungkin boleh tanya sedikit tools AI yang digunakan apa Bapak Ibu? ChatGPT, oke. Gemini, Meta, apa Bu? Canva, oke Canva ada AI-nya juga. Yang sebelah sini Bapak Ibu? Apa? Oke ChatGPT, sama ya kira-kira, oke. Baik, Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas di pertemuan ini bahwa dengan hadirnya AI itu pasti akan ada perubahannya di dalam proses assessment, dalam proses pembelajaran tadi. Oke, kita bisa next slide. Nah, pertanyaannya apa yang harus berubah? Bisa next lagi. Yang pertama Bapak Ibu, konsep assessment kita harus mengenal dulu. Ada dua yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah assessment kita itu berfokus pada satu, human, atau yang kedua adalah kolaborasi antara human dan AI Bapak Ibu. Itu kita harus clear dulu. Kalau tadi Pak Sunu menekankan bahwa dalam proses pembelajaran itu yang pertama ada apa Bapak Ibu? Di COI tadi Bapak Ibu. Yang pertama ada proses apa? Yang paling atas sendiri, yang diminta untuk Bapak Ibu membuat prompt tadi ada proses triggering. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada proses triggering. Lalu yang kedua adalah mencari data tadi apa Bapak Ibu? Integration. Lalu yang ketiga adalah
Yang ketiga adalah, coba Pak. Yang ketiga eksplorasi dan yang keempat itu adalah resolusi. Baik, terima kasih Pak. Jadi gitu Bapak Ibu, jadi kita di 4 tahap itu Bapak Ibu, kita harus memfokuskan sebenarnya untuk yang fokus pada manusia itu dia berada di titik mana Bapak Ibu. Yang ada fokusnya pada AI, dia fokus di mana. Nah, dari Pak Sunu tadi, Pak Sunu menyarankan bahwa untuk proses yang pertama, triggering Bapak Ibu ya. Jadi misalkan terkait empek-empek kayak gitu ya. Kita kan biasanya akan bertanya kayak gitu ya, bertanya ke Bapak, ke siswa kita. Jadi misalkan, misal saya ya Bapak Ibu ya, saya kan orang Blitar, Jawa Timur. Nah, saya nggak tahu empek-empek Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengajar saya empek-empek gitu ya, bisa bertanya, empek-empek itu apa ya, bahannya apa gitu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu minta saja siswa itu untuk menggunakan AI Bapak Ibu. Jadi di situ ada fokus pada AI terlebih dahulu. Jadi proses yang awal ini Bapak Ibu, itu bisa kita minta siswa untuk menggunakan AI. Jadi itu, jadi ada human competence. Human competence dan human AI collaboration. Nah Bapak Ibu, setiap assessment ini tentunya memiliki, ini ada plottingnya Bapak Ibu ya. Kalau AI free assessment berarti ya fokusnya pada manusia. Artinya tidak diperbolehkan siswa kita menggunakan AI Bapak Ibu. Kalau yang kedua AI assisted assessment, ya kita mengizinkan siswa menggunakan AI, tapi ya tidak full gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang menjadi fokus sebenarnya adalah ya dua-duanya Bapak Ibu. Lalu untuk yang ketiga Bapak Ibu itu adalah kolaborasi antara AI dan human. Jadi dua-duanya dipakai Bapak Ibu. Di sini ada proses desain yang hati-hati untuk mendukung kompetensi manusia. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu menugaskan siswanya untuk menggunakan AI, fokus pada manusianya itu bergeser Bapak Ibu, berkurang. Gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu meminta, yuk cari tentang empek-empek itu apa ya gitu ya. ChatGPT mungkin bisa keluar Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu harus meminta siswa Bapak Ibu untuk menjelaskan ulang tanpa dia menggunakan AI. Jadi ada proses unjuk kerja Bapak Ibu di situ. Oke, kita coba next slide. Nah, Bapak Ibu dalam proses pengembangan assessment ini ternyata ada cycle-nya Bapak Ibu. Ada stage-nya. Yang pertama adalah stage set learning outcome. Jadi kalau yang disampaikan Pak Sunu tadi Bapak Ibu, misalkan siswa mampu membuat empek-empek gitu Bapak Ibu ya, itu adalah statement dari learning outcome itu. Dan itu harus clear di depan Bapak Ibu. Setelah itu clear Bapak Ibu, yang kedua adalah kita akan menyusun plan kurikulum. Jadi di situ Bapak Ibu yang harus kita lakukan atau menjadi fokus dalam stage yang kedua itu adalah penilaian. Kalau kita menilai, kita membutuhkan apa Bapak Ibu? Menilai kita membutuhkan apa? Rubrik ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Jadi indikator capaian, kalau kita memiliki capaian tadi, siswa mampu untuk membuat empek-empek misalkan. Kita harus membuat indikator untuk mengukur itu Bapak Ibu. Oke, empek-empek yang enak itu Bapak Ibu, saya kemarin diajak Pak Yo makan empek-empek. Saya rasakan memang beda antara Surabaya dengan di Palembang. Yang saya rasakan pertama adalah aroma ikannya lebih terasa. Lalu tekstur dari empek-empek itu lebih, di sini lebih kenyal lah. Dagingnya lebih enak Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu itu adalah kriteria. Jadi kalau misalkan kita makan bakso, saya pasti selesai makan akan mengatakan, oh ya bakso ini enak, bakso itu kurang enak. Itu karena misal pentolnya, rasa dagingnya terasa. Atau mungkin Bapak Ibu kuahnya terasa gurih.
Atau yang ketiga mungkin komposisi lainnya lengkap. Artinya ada tahu, ada goreng dan seterusnya. Itu adalah indikator. Di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu juga harus menyusun yang dinamakan indikator ini Bapak Ibu. Tadi mendesain capaiannya adalah membuat empek-empek. Nah, Bapak Ibu menentukan dulu indikatornya untuk setiap komponen yang dinilai itu apa, kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus mendevelop assessment. Jadi Bapak Ibu harus merancang tugas. Jadi misalkan Bapak Ibu untuk membuat empek-empek itu biasanya ada berapa tahap sih Bapak Ibu? Ini saya ganti yang bertanya Bapak Ibu. Ada berapa tahap Bapak Ibu? Mungkin ada berapa tahap? Ada 1, 2, kan nggak mungkin ya langsung jadi gitu ya. 3 Pak, apa saja mungkin Pak? Menyiapkan bahan, mengadon, terus merebus. Oke, itu ada 3 tahap. Dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, kita juga harus melakukan chunking ini. Kita harus menetapkan sub capaian pembelajaran. Jadi kalau kita tadi punya capaian besar di atas, kita harus memiliki checkpoint Bapak Ibu. Kalau kita membuat empek-empek, yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan terlebih dahulu. Kriterianya apa? Bapak Ibu kan mungkin nanti akan menilai gini ya, ketercukupan dari ikannya itu sudah cukup apa belum, bumbunya sudah cukup apa belum, dan seterusnya gitu ya. Lalu yang kedua, tahap kedua, mengadon. Jadi dari setiap adonan itu, Bapak Ibu kan pasti akan adon ya. Nah mengadon ini kan, ya kalau saya yang mengadon Bapak Ibu, pasti nggak akan jadi enak, karena saya tidak tahu ya caranya. Tapi akan beda dengan kalau Bapak Ibu yang mengadon. Karena di situ ada metodenya Bapak Ibu ya. Mungkin yang dimasukkan dulu tepungnya dan seterusnya gitu, saya tidak tahu. Jadi gitu, jadi setelah mengadon baru kan nanti untuk direbus atau dikukus ya. Tetapi akhirnya Bapak Ibu itu akan support kepada yang di pertama tadi Bapak Ibu. Jadi outcome yang tadi kita minta siswa untuk membuat empek-empek itu akan selesai dengan 3 checkpoint tadi dengan berbagai macam kriteria di dalamnya. Baik, lalu yang stage yang keempat Bapak Ibu, kita harus mengembangkan assessment delivery. Assessment delivery Bapak Ibu itu sebenarnya yang dipraktekkan oleh Pak Sunu tadi. Jadi untuk proses triggering itu seperti apa tadi? Bapak Ibu sudah bisa dibantu dengan ChatGPT. Nah untuk membuat itu Bapak Ibu pasti harus punya basic keilmuan dulu. Misalkan saya tadi membuat prompt untuk membuat empek-empek. Saya Bapak Ibu pasti tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai orang Palembang pasti tahu gitu ya. Jadi di situ diperlukan sebuah basic keilmuan. Dari hasil prompt itu pasti akan ada outputnya Bapak Ibu ya. Outputnya itu Bapak Ibu, kalau saya yang menilai melakukan evaluasi, saya juga pasti tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah prompt, mengeluarkan evaluasi output, Bapak Ibu bisa cek apakah output itu dia sesuai apa tidak dengan yang real ada di lapangan. Membuat empek-empek itu proses seperti ini dan seterusnya gitu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada proses di sana untuk merancang sebuah outcome. Lalu yang stage yang kelima, dari hasil setiap stage itu Bapak Ibu, nah Bapak Ibu pasti nanti akan melakukan evaluasi. Ya evaluasi kita kembali ke yang stage yang ketiga tadi. Di setiap evaluasi pasti sudah ada indikator. Empek-empek yang enak itu seperti apa? Dari segi daging, dari segi adonan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa memberikan review dari situ. Oke, kita bisa next slide. Nah, Bapak Ibu, dengan hadirnya AI ini Bapak Ibu, kita pasti akan berubah terhadap proses assessment kita. Jadi di sini Bapak Ibu, saya sudah mencoba menuliskan apa yang bisa dilakukan oleh AI dan apa yang kita bisa adaptasi dengan hadirnya AI ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita merumuskan satu capaian pembelajaran,
kita harus, penilaian harus mencakup kompetensi terkait AI, seperti evaluasi output dan AI yang bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, di titik ini Bapak Ibu harus memiliki basic keilmuan terlebih dahulu. Jadi tidak pasrah 100% ke AI. Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Sunu tadi Bapak Ibu, bahwa AI itu adalah teman yang baik, tetapi dia tidak bisa dipercaya Bapak Ibu. Jadi harus ada proses evaluasi dari output itu. Nah, untuk melakukan proses evaluasi tentunya Bapak Ibu harus memiliki basic keilmuan dulu, kira-kira kan seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, nah ini harus ada batasan. Menggunakan AI secara bertanggung jawab juga. Ada etikanya untuk menggunakan AI itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu untuk set learning outcome itu Bapak Ibu, nah Bapak Ibu harus memperhatikan Bapak Ibu ya, output yang dihasilkan oleh manusia, yang dihasilkan oleh AI, atau kolaborasi dua-duanya gitu. Kalau di dalam proses yang triggering tadi Bapak Ibu bisa fokus semuanya. Misal contoh kalau di universitas Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu kan rata-rata ini guru ya, misalkan terkait micro teaching gitu. Terkait micro teaching, misalkan Bapak Ibu meminta mahasiswa untuk, ya micro teaching itu apa? Kompetensi seorang guru itu sebenarnya ada berapa kompetensi. Nah Bapak Ibu itu adalah proses triggering. Dan Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu masukkan menjadi bagian yang assessment dengan menggunakan AI. Dan itu tidak menjadi ya fokus penilaian inti kita, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan mana yang kita itu ya mandiri gitu ya. Jadi mahasiswa itu atau siswa itu diminta untuk presentasi. Kalau di kami Bapak Ibu, kalau kita ada tugas ke mahasiswa, nah sekarang Bapak Ibu kalau membuat makalah seperti itu dengan satu klik sekarang sudah selesai Bapak Ibu. Betul ya? Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita di Universitas Ciputra biasanya kita akan minta mahasiswa itu untuk datang ke depan untuk mempresentasikan itu. Tanpa makalah, apakah dia sebenarnya paham terhadap konsep yang dia tulis di makalah itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa ke slide selanjutnya. Lalu untuk yang stage yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini plan kurikulum Bapak Ibu ya. Nah ini yang Bapak Ibu buat di sesi yang pertama tadi dengan Pak Sunu, Bapak Ibu yang harus diadaptasi apa? Bapak Ibu harus mempertimbangkan kapan dan bagaimana siswa itu diizinkan, didorong dan dibatasi untuk menggunakan AI. Untuk pemahaman dasar ya oke lah Bapak Ibu ya, boleh. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu meminta mahasiswa untuk tuliskan makalah terkait cinta tanah air, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, siswa kita sudah gampang Bapak Ibu, masukkan ke ChatGPT, DeepSeek, Gemini, dan lain sebagainya sudah jadi Bapak Ibu. Tapi itu akan berbeda ketika mahasiswa itu diminta untuk misalkan presentasi, diminta untuk mendesain poster, diminta untuk mendesain video dari itu tadi, dari makalah itu gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kurikulum ini ternyata dia harus mencakup peluang siswa untuk bagaimana menggunakan alat AI itu secara efektif, kritis, dan etis. Jadi Bapak Ibu kalau tadi Pak Sunu sudah menjelaskan untuk membuat prompt itu ternyata tidak sesimpel itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kita personnya itu siapa, lalu yang kita inginkan itu apa, lalu tadi juga disebutkan metode pembelajaran yang dipakai itu seperti apa dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu di situ AI itu kita tidak bisa menggunakan, ya kita gunakan dengan apa adanya gitu ya. Kita harus menguasai dulu. Simpelnya saja tadi, teknik prompting itu ternyata ada tekniknya Bapak Ibu ya. Lalu misalkan Bapak Ibu yang sedang studi lanjut, Bapak Ibu diminta untuk menulis artikel. Ada Bapak Ibu di sini yang studi lanjut, diminta untuk menulis artikel?
Menggunakan AI bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu tinggal cek saja, ada Jenny AI. Jenny AI. Nah Bapak Ibu di situ bisa langsung membuat makalah, membuat artikel secara otomatis. Permasalahannya Bapak Ibu, apakah itu sudah sesuai dengan kaidah keilmuan kita? Itu yang harus kita cek. Kita punya template membuat artikel, bagian yang pertama saja Bapak Ibu, di introduction. Bisa nggak kita minta ChatGPT, misalkan Gemini, Cite, mungkin ya. Bisa Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu itu pasti tidak akan pas dengan setiap bagian ini Bapak Ibu, pasti tidak akan pas. Nah, tugas Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu harus mengerti dulu dari setiap bagian yang ada di artikel itu sebenarnya di bab introduction itu kita harus ada apa saja nih. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menggunakan tools AI secara bertanggung jawab itu tadi Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, desain kurikulum itu juga, desain kurikulum harus memastikan, nah ini yang penting Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai yang belajar itu adalah AI. AI itu cuma alat assisted. Tadi Pak Sunu menjelaskan jangan sampai AI itu menjadi superior kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan sampai menjadi superior kita. Fokusnya tetap di manusia, bagaimana kita bisa membelajarkan manusia itu. Kira-kira seperti itu. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, di dalam proses pengembangan assessment Bapak Ibu, itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu adalah penilaian harus dirancang ulang untuk meminimalkan ketergantungan siswa terhadap AI. Itu sudah pasti dan lumrah harus dilakukan ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah kita harus melakukan pergeseran dalam proses menilai. Jadi kalau biasanya kita meminta mahasiswa untuk membuat makalah gitu ya Bapak Ibu ya, fokusnya bukan pada makalahnya itu di era sekarang, tetapi fokusnya di menilai proses dan melakukan penalaran. Apakah output yang dihasilkan oleh AI itu Bapak Ibu itu sudah tepat, sudah sesuai. Nah untuk menilai sudah tepat dan sesuai itu pasti membutuhkan kompetensi khusus. Siswa dia harus belajar, harus membaca dulu terhadap 1 dan 2 materi tertentu. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, bisa ke next slide. Nah ketika kita melakukan assessment delivery Bapak Ibu, kita ada tatap muka di kelas Bapak Ibu. Nah instruktur itu dia harus jelas memetakan kapan Bapak Ibu siswa itu diizinkan oleh instruktur untuk menggunakan AI dan kapan dia tidak boleh. Nah usul kami Bapak Ibu dalam proses triggering, proses awal Bapak Ibu biasanya akan memancing dengan pertanyaan, izinkan siswa-siswi kita untuk menggunakan AI. Itu di titik yang paling aman Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu untuk yang kedua adalah aktivitas di kelas atau secara langsung mungkin diperlukan untuk memastikan integrasi penilaian. Jadi selain membuat makalah tadi, mahasiswa bisa diminta misalkan untuk yang pertama mengevaluasi makalah ini dia itu sudah sesuai atau belum gitu, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah dia bisa diminta untuk melakukan unjuk kerja, presentasi di depan, kira-kira seperti itu. Apakah dia sudah cukup menguasai atau belum? Nah, lalu yang berikutnya, dalam proses ini Bapak Ibu, nah kalau kita di penilaian kan ada 2 ya Bapak Ibu, ada penilaian sumatif, ada penilaian formatif. Jadi kita bisa bergeser bahwa penilaian kita di era sekarang itu lebih fokus kepada penilaian formatif Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak berfokus pada yang di ujung performance-nya. Tetapi kita lebih berfokus pada proses ini. Proses mengadon tadi oke apa tidak, proses mengukus tadi oke apa tidak gitu. Terlepas ketika ternyata mengukus Bapak Ibu gasnya habis, terus misalkan jadinya itu bantat gitu ya. Kita sudah tahu proses yang dilalui oleh siswa kita. Jadi penilaian itu bisa berjenjang gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang stage yang kelima dan stage yang terakhir Bapak Ibu ketika memberikan feedback
adalah Bapak Ibu bisa melakukan peninjauan dan pembaruan secara rutin terhadap penilaian. Artinya adalah ketika Bapak Ibu memberikan feedback, apakah indikator yang Bapak Ibu rumuskan di stage yang ketiga tadi itu sudah tepat atau belum gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi membuat empek-empek gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kriterianya 1, 2, 3, nah itu sudah tepat atau belum gitu kira-kira seperti itu. Misalkan dari kualitas ikannya, kualitas adonannya dan seterusnya. Jangan-jangan itu muncul kriteria yang lain. Kemarin saya melihat empek-empek yang dimakan dengan kuah santan Bapak Ibu. Ada ya Bapak Ibu ya? Apa namanya? Laksa. Nah itu laksa. Itu di Surabaya nggak ada Bapak Ibu. Nah seperti itu loh. Jadi kan itu kita bisa tahu misalkan saya mengevaluasi indikator itu. Oh ternyata perlu ada indikator yang ditambahkan. Karena kita membaca, kita melakukan kunjungan lapangan. Kan seperti itu. Jadi indikator itu yang kita berikan, kita review secara berkala. Apakah itu sudah cukup mewakili untuk mengukur outcome yang kita canangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, slide terakhir Bapak Ibu. Nah, ini adalah fokus ya Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu ini adalah contoh. Jadi kalau yang di bagian atas itu adalah assessment yang dia fokus pada kompetensi manusia. Artinya sama sekali tidak ada peran AI di dalamnya. Di situ Bapak Ibu, contohnya misalkan Bapak Ibu dalam satu roadmap pembelajaran, Bapak Ibu bisa yang pertama misalkan melakukan kuis. Tapi kuisnya itu tentunya harus secara langsung ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bertanya on the spot, siswa langsung menjawab. Jadi fokusnya pada manusia Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, contoh juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan materi, misalkan memberikan bacaan dan lain sebagainya. Langsung, Tono buat refleksi dari bacaan ini. Fokusnya pada manusia Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu juga bisa merancang sebuah peer feedback. Artinya ketika siswa ada yang presentasi, Bapak Ibu boleh loh tidak langsung memberikan feedback. Bapak Ibu minta ke siswa yang lain untuk bisa melakukan feedback. Artinya di situ ada penilaian dari sejawat, kira-kira seperti itu. Fokusnya tetap di manusia kembali Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu juga bisa merancang sebuah debat kelas. Nah, jadi yang posisinya yang di atas ini Bapak Ibu, itu adalah fokus yang pada manusia. Lalu yang berikutnya yang di bagian bawah Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa sudah mencoba merancang untuk yang menggabungkan antara yang fokus pada manusia dan fokus pada teknologi, kira-kira seperti itu. Nah yang fokus pada ini misalkan Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melakukan mid course atau ujian tengah gitu ya, tengah semester, nah Bapak Ibu bisa men-challenge dengan kriteria tertentu. Bapak Ibu menetapkan bagian mana yang dia harus kerjakan sendiri dan bagian mana yang dia misalkan boleh menggunakan AI. Nah, begitu pula dengan yang capstone project. Jadi kalau kita di UC itu Bapak Ibu ada pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Untuk menghasilkan sebuah ventura Bapak Ibu, mahasiswa itu pasti di-challenge untuk bisa menentukan problem statement terlebih dahulu. Jadi dia diminta untuk terjun ke lapangan, melihat di sekitarnya ada permasalahan apa di lapangan. Dari situ Bapak Ibu, dia akan diminta untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan itu. Proses ini Bapak Ibu itu bisa dilibatkan dengan menggunakan AI. Ya, jadi ketika dia sudah menghasilkan 3 alternatif, mahasiswa ini dia harus kembali lagi ke lapangan, memvalidasi di lapangan apakah luaran dari AI itu sudah benar-benar bisa diterapkan. Itu yang disebut dengan capstone project. Dan akhirnya nanti dia bisa menghasilkan satu project Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Nah untuk yang final atau summative, nah itu kita bisa tentukan misalkan dengan oral exam gitu ya. Jadi ketika diminta untuk membuat makalah ya kita minta untuk presentasi. Kelas kami Bapak Ibu biasanya ketika
akhir semester gitu, kita tidak minta untuk mahasiswa dia mengumpulkan tugas gitu, tidak. Tapi kita minta untuk ya dia bisa mempresentasikan terhadap apa yang dia tulis, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa kita coba, saya coba kenalkan satu tools aplikasi dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa nanti cek, bisa ke web browser Mas mungkin. Karena tadi ada pertanyaan. Bapak Ibu, saya tahu tools ini beberapa waktu yang lalu namanya Magic School Bapak Ibu. Magic School. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba explore Magic School ini Bapak Ibu. Jadi ini satu aplikasi tetapi menunya banyak. Dan itu banyak sekali menu-menu yang gratis. Jadi misalkan Bapak Ibu ada video gitu ya, video di YouTube yang dijadikan bahan gitu ya. Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan multiple choice. Bapak Ibu bisa langsung menggunakan tools ini, kira-kira seperti itu. Misalkan lagi Bapak Ibu punya video gitu ya, punya video, Bapak Ibu ingin melakukan resume gitu ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini, dan seterusnya. Mungkin bisa coba login mungkin Mas. Atau mungkin sign up with Google saja kali ya Mas. Mungkin back saja mungkin. Nah, yang edukator Mas, yang paling yang kanan. Nah langsung dengan Google saja, mungkin pinjam satu akunnya ya Mas. Nah, boleh. Lanjutkan. Nah, Bapak Ibu di sini menunya itu banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa explore. Dan panduan-panduannya itu banyak sekali di YouTube. Jadi kita bisa next. Diisi saja boleh mungkin. Di hour mungkin di Palembang gitu Mas. Oke. Oke, udah next. Oke. Nah, Bapak Ibu ini banyak sekali ya. Mungkin bisa dibesarkan supaya kelihatan. Yang titik 3 itu Mas mungkin ya. Yang di sebelah kanan itu Mas titik 3. Oke, gitu boleh. Nah, di sini banyak sekali yang Bapak Ibu bisa explore. Kalau Bapak Ibu misal kebingungan untuk membuat soal seperti itu, Bapak Ibu bisa gunakan membuat soal secara multiple choice dan lain sebagainya. Ini menu gratis Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu langsung pakai magicschool.ai, Bapak Ibu login dengan akun Google Bapak Ibu. Masukkan email Bapak Ibu, masukkan password email Bapak Ibu sudah bisa langsung akses. Nah, tetapi tentunya kalau yang berbayar itu akan lebih baik Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau yang gratis pun sebenarnya ini juga sudah bisa Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Boleh? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Viva dari SMA PGR 1 Palembang. Saya izin bertanya Pak, terkait
tadi kan Bapak bilang bahwa AI ini berbasis data. Apakah jika kita memasukkan informasi atau data ke dalam misalkan ChatGPT, terkait kami ingin membuat soal tuh, soalnya sudah saya buat, tapi saya ingin memperbaiki soal tersebut, lalu saya upload lagi ke ChatGPT, dan ChatGPT tersebut memberikan hasilnya. Nah, apakah soal yang saya input tadi ke ChatGPT itu bisa tertampil juga untuk di orang lain yang ingin mengaksesnya. Jadi misalkan orang lain memberikan prompt untuk membuat assessment, lalu muncul juga soal saya seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya tidak ya Bu. Jadi itu misalkan generate atau output dari ChatGPT itu misalkan saya dengan yang di-generate oleh Ibu, itu pasti akan berbeda hasilnya. Jadi datanya itu dia bisa generate satu per satu dan itu beda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga menjawab ya Bu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, boleh. Terima kasih Bapak, izin. Perkenalkan nama saya Yulia Andriani dari SDN 17. Terkait tadi dalam menulis artikel ya Pak ya. Kebetulan saya juga sedang menulis artikel sekarang. Nah, sebenarnya itu juga AI juga tidak terlalu direkomendasikan juga seperti itu. Cuma karena kan kadang suka kepepet ya kayak gitu kan. Jadi untuk masalah plagiarismenya itu AI, nah itu gimana ya Pak ya? Misalnya karena AI itu kan kata-katanya atau kalimatnya itu terlalu baku. Ada kalimat yang baku atau yang tidak baku. Ada juga penggunaan AI seperti Grammarly. Itu yang bisa tata bahasanya yang bisa lebih rapi. Iya, lebih rapi terus tidak baku. Nah, itu masalah plagiatnya itu seperti apa Pak kalau misalnya kita menggunakan AI? Terima kasih. Baik, dengan Bu Yuli ya. Baik, Bapak Ibu yang terkait plagiasi dengan tools AI ini. Dulu Bapak Ibu katanya gini, jadi biasanya kalau cek plagiasi itu kan menggunakan Turnitin ya. Tetapi Bapak Ibu, Turnitin itu Bapak Ibu itu masih ada tanda bintangnya Bapak Ibu. Di bawah Bapak Ibu itu ada statement masih dalam proses pengembangan. Ataupun Bapak Ibu biasanya kita bisa menggunakan AI detektor gitu misalkan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu itu juga tidak terlampau valid bisa memonitor AI ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya penggunaan AI itu ya kita bisa menggunakan itu dalam konteks yang tertentu. Misalkan untuk membuat artikel. Nah untuk membuat artikel kuantitatif misalkan kita kan harus menggunakan penelitian-penelitian terdahulu ya Bapak Ibu ya. Dulu ketika saya kuliah S1, S2 saya harus ke perpustakaan, misal teori motivasi, Maslow, itu indikatornya apa saja ya, 1, 2, 3, 4. Teori motivasi dari misalkan ahli yang lain, itu saya harus datang ke perpus. Tetapi Bapak Ibu sekarang dalam proses pengembangan misalkan instrumen penelitian kita kan harus memetakan ya dari variabel ke subvariabel ke indikator. Itu sudah bisa dibantu dengan AI. Misalkan kita kenal Site, misal kita kenal Genie AI, misal kita kenal Perplexity mungkin Bapak Ibu. Nah itu tools-tool AI yang Bapak Ibu sebenarnya bisa gunakan. Tetapi Bapak Ibu harus tetap melakukan validasi. Tidak boleh ditelan mentah-mentah. Apakah itu benar sudah bisa mengukur variabel yang kita buat atau tidak, kira-kira seperti itu. Lalu di bab yang result. Result itu Bapak Ibu sudah datang ke lapangan, sudah ada data misalkan. Nah kita bisa meminta AI itu untuk melakukan, mendeskripsikan data kita itu bisa. Jadi misalkan kita melihat pad koefisien gitu ya, hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Kita punya standar, p-value itu berapa, kita punya hasil. Nah itu kita bisa minta dia untuk menarasikan.
Jadi kesimpulannya dari data dan standar ini itu seperti apa? Kita bisa minta. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ada bagian yang kita itu, ya kita bisa menggunakan AI dan bagian yang ya kita tidak bisa menggunakan AI. Kira-kira seperti itu, Bu. Semoga menjawab. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidia Rahmawati dari SMA PGRI 1 Palembang. Di sini sudah membahas mengenai AI dari tadi Pak. Salah satunya ChatGPT dan DeepSeek. Nah, yang dipertanyakan di sini kan banyak sekali aplikasi AI yang digunakan, yang bisa digunakan untuk pembelajaran maupun pencarian soal. Tapi di sini yang saya ingin tanyakan, perbedaan dari ChatGPT dan DeepSeek itu dari segi apa Pak? Misalkan dari segi keunggulan ataukah AI apa yang lebih efektif atau terjamin yang digunakan untuk pembelajaran? Terima kasih. Baik, pertanyaan menarik. Jadi Bapak Ibu, kalau AI itu kan ada text to text, misalkan ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini itu semua text to text. Ada AI itu yang text to image. Misalkan apa Bapak Ibu? Bisa Gemini, ada Midjourney, ada Leonardo, Leonardo DiCaprio, Leonardo.ai. Lalu ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat jingle atau musik di sekolah Bapak Ibu, bisa tidak? Bisa. Text to sound. Nah, kalau text to sound, Bapak Ibu bisa menggunakan Suno.ai. Cuma Bapak Ibu memasukkan prompt saja, memilih genre musiknya, sudah jadi lagunya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan tadi Bapak Ibu, sebenarnya antara DeepSeek, ChatGPT, Gemini, misal Copilot, mana yang lebih baik? Kalau saya boleh jawab, itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek. Tetapi kita harus mengembalikan kembali ke outcome yang kita akan capai itu lebih sesuai yang mana, kira-kira seperti itu. Misalkan kalau kita menulis artikel, contoh mungkin Bapak Ibu ya, dulu yang saya lakukan, ketika menulis artikel, Genie AI itu dia bisa menulis spesifik Bapak Ibu. Mulai bab introduction, lalu pengembangan hipotesis, sampai metode. Ini dia sampai bisa menulis sampai hasil. Bayangkan Bapak Ibu. Itu kan konyol ya Bapak Ibu ya. Data di kita tetapi dia sudah bisa menggunakan sampai hasil. Nah itu tidak masuk akal. Jadi kita harus punya target ya di bagian mana kita menggunakan AI. Dan kita harus paham AI yang terbaik itu mana. Kalau saya misalkan untuk melakukan studi terhadap literatur-literatur yang lama ya. Kalau saya lebih ke misalkan Perplexity, Site, seperti itu. Itu lebih membantu ya. Tapi kalau ChatGPT bisa tidak? Bisa, tetapi dia tidak akurat untuk referensinya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada AI yang dia lebih baik, lebih buruk. Tinggal kita cek saja dengan capaian kita mana yang paling sesuai. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh? Oh, satu, oke. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatan terakhir untuk saya. Saya tertarik dengan slide terakhir tadi tentang apa? Oh, iya. Roadmap assessment ya Bu. Oke, saya perkenalkan, nama saya Ibu Fitriani dari SMK Negeri 5 Palembang. Saya sangat tertarik dengan roadmap pembelajaran dengan fokus pengembangan kompetensi manusia P1 dan kolaborasi dengan AI. Yang saya kritisi di sini adalah tentang in-class activity. Di bagian yang ketiga ya. Di sana ada tentang peer feedback dan kelas debat. Saya sangat tertarik ketika saya mengajar tentang materi matematika itu ilmu hitung keuangan. Jadi di sana saya memberikan soal yang berkaitan dengan
pajak ya, kredit pajak. Dalam soal itu saya ambil tentang kendaraan bermotor. Ada beberapa contoh ada soal yang saya berikan di sana. Ada dua soal yang strukturnya sama persis dengan materi. Ada yang satu soal saya berikan di luar dari konteks itu. Nah, ketika saya berikan soal yang sesuai materi, menggunakan ChatGPT, anak-anak tidak ada perdebatan. Ya. Tetapi ketika saya balik soal itu, biasanya kan dalam mencari soal matematika itu runtut ya. Diketahui waktunya, diketahui uang berapa, kemudian berapa persentasenya. Ketika saya balik berapa lama pinjaman itu akan habis, mereka menggunakan ChatGPT yang bermacam-macam cara, tidak ada satupun jawaban yang sesuai dan bahkan melenceng dari jawaban itu. Konteksnya pun tidak sesuai dengan materi, karena pada saat itu saya memberikan materi ilmu hitung keuangan dikaitkan dengan eksponen bilangan berpangkat, malah yang keluar itu macam-macam. Jadi benar kata Bapak sampaikan tadi, dalam memberikan pembelajaran AI itu P1 itu lebih utama dibandingkan dengan P2. Sehingga benar saya mengambil kesimpulan bahwa tidak ada ChatGPT yang unggul dan tidak ada ChatGPT yang tidak bisa digunakan. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara menyikapi debat itu, Pak? Karena setelah kita berikan begini, mereka bilang, Bu, ini kan jawabannya begini. Padahal kita sudah berikan apa yang sudah kita jelaskan sesuai ilmunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Bu siapa tadi, Bu? Ibu Fitri dari SMK Negeri 5 Palembang. Baik, Bapak Ibu, ini keren banget pertanyaannya. Jadi kalau di proses ini Bapak Ibu ya, ada perdebatan gitu ya terhadap output dari AI ini. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya apa yang saya katakan tadi. Ketika kita menyusun capaian, menyusun prompt itu, kita harus memiliki basic keilmuan terlebih dahulu. Bahkan ketika ChatGPT itu dia sudah bisa menghasilkan output, kita harus kembali melihat kembali dengan basic keilmuan kita. Mungkin saya kalau diminta untuk mereview tugas dari Ibu terhadap pajak kendaraan bermotor, bilangan eksponen dan lain sebagainya, mungkin saya sudah lupa. Karena itu terakhir saya pelajari di tahun 2007 pada waktu itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, Bu Fitri ini bisa menganalisis ya, bisa menganalisis. Ternyata luaran dari ChatGPT ini dia tidak ada yang tepat. Kenapa kok Bu Fitri dia bisa menganalisis dengan baik? Karena dia memiliki basic keilmuan itu tadi sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya sarankan Bu untuk yang kelas debat itu boleh debat, dia bisa menggunakan, tetapi dalam proses menyampaikan argumen itu dia harus langsung ya. Jadi dia tidak ada basis misalkan dari ChatGPT, dari DeepSeek dan lain sebagainya. Yang lebih terpenting adalah siswa itu bisa menjelaskan. Angka ini itu sebenarnya asalnya dari mana sih gitu. Jadi siswa itu memang harus dibangun dulu dari sisi pengetahuan, kompetensi misalkan untuk membuat satu hitungan yang seperti tadi itu metodenya seperti apa, prinsipnya seperti apa, itu yang harus kita tanamkan dulu. Jadi ketika siswa itu diminta, yuk kamu silakan pakai ChatGPT boleh, Gemini boleh, DeepSeek boleh, dia bisa menganalisis dari luaran itu, oh ternyata bagian ini belum tepat dan lain sebagainya. Jadi diperlukan sebuah pengetahuan untuk membangun itu. Kira-kira seperti itu Bu Fitri ya. Semoga menjawab. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya juga sudah jam 1. Mungkin Bapak Ibu presentasi saya cukupkan sampai di sini. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian di Palembang, sukses untuk pemecahan rekor dunia. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat siang. Terima kasih banyak kepada Bapak Beni Irawan atas sharing yang penuh dengan wawasan sehingga kita semua jadi tahu lebih banyak ya Pak mengenai AI di dunia pendidikan. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk tetap berada di tempat karena sebentar lagi akan diumumkan hasil dari event Guru Indonesia Belajar AI. Sembari menunggu pengumuman, Bapak, Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah diberikan.
Selanjutnya mari kita saksikan juga video promosi dari Bank Sumsel Bubble. Mohon diperhatikan videonya karena akan ada kuis berhadiah dari video tersebut. Terima kasih. Selamat datang dalam presentasi kredit serbaguna Bank Sumsel Bubble. Pada kesempatan ini, kita akan membahas berbagai produk kredit serbaguna yang ditawarkan. Mulai dari untuk pegawai aktif, pra-pensiun, hingga pensiunan. Pengertian kredit konsumtif adalah fasilitas pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Kredit ini tidak digunakan untuk kegiatan produktif, tetapi lebih ditujukan bagi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Jenis produk kredit serbaguna. Produk kredit serbaguna pada Bank Sumsel Bubble terdiri dari kredit serbaguna yang ditujukan bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD, karyawan swasta, maupun berbagai profesi lain. Guna PPPK ditujukan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kredit serbaguna pra-pensiun ditujukan kepada PNS dengan sisa masa aktif 10 tahun menjelang pensiun. Kredit serbaguna THT ditujukan kepada PNS dengan sisa masa aktif 2 tahun menjelang pensiun. Kredit serbaguna pensiun ditujukan kepada pensiunan yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Bubble. Produk pertama kredit serbaguna yaitu fasilitas kredit tanpa melihat tujuan penggunaannya atau bebas sesuai dengan kebutuhan. Penerima kredit adalah masyarakat berpenghasilan tetap yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Bubble. Masyarakat berpenghasilan yang gajinya tidak dibayarkan melalui Bank Sumsel Bubble. Masyarakat berpenghasilan tidak tetap dengan pengalaman usaha atau profesi minimal 1 tahun dalam bidangnya. Maksimal kredit untuk ASN yang memiliki tunjangan tambah hasilan pegawai atau tunjangan profesi. Kredit dibatasi dengan potongan maksimal 95%. Maksimal kredit untuk ASN yang tidak memiliki tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan profesi. Kredit dibatasi dengan potongan maksimal 90%. Maksimal kredit untuk ASN vertikal, non-PNS, dan karyawan swasta dibatasi dengan potongan maksimal 80%. Untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap, kredit dibatasi dengan plafon maksimal 200 juta rupiah. Jangka waktu pinjaman untuk PNS atau non-PNS maksimal jangka waktu sampai dengan usia pensiun normal. Jangka waktu pinjaman untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Kredit dibatasi dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. Suku bunga yang digunakan sebesar 9,5%. Efektif per tahun. Biaya yang dikenakan terdiri dari biaya administrasi dikenakan sebesar 1% dari plafon dan biaya provisi tidak dikenakan. Wajib ditutup pertanggungan asuransi atau penjaminan kredit dan atau asuransi atau penjaminan jiwa atau jiwa kredit. Produk kedua adalah kredit serbaguna P3K. Bank Sumsel Bubble juga menyediakan kredit serbaguna khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Maksimal kredit 90% dari gaji bersih. Untuk P3K tidak memiliki penghasilan lainnya dan 95% dari gaji bersih untuk P3K yang memiliki penghasilan lainnya. Jangka waktu pinjaman maksimal sampai dengan batas pengangkatan berdasarkan surat keputusan atau SK, paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Suku bunga yang digunakan sebesar 9,5%. Efektif per tahun. Biaya yang dikenakan terdiri dari biaya administrasi dikenakan sebesar 1% dari plafon dan biaya provisi tidak dikenakan. Wajib ditutup pertanggungan asuransi atau penjaminan kredit dan atau asuransi atau penjaminan jiwa atau jiwa kredit.
Produk ketiga adalah kredit serbaguna prapensiun yang merupakan fasilitas kredit serbaguna yang mengakomodir pinjaman sejak debitur masih menjadi PNS aktif sampai dengan setelah masa pensiun. Penerima kredit diperuntukkan bagi PNS dengan sisa masa aktif kurang dari atau 10 tahun menjelang pensiun. Maksimal kredit pada saat masa aktif yaitu apabila memiliki TPP atau sertifikasi maksimal kredit sampai dengan 95%. Sedangkan apabila tidak memiliki atau sertifikasi maksimal kredit sampai dengan 90%, sedangkan pada saat masa pensiun maksimal sampai dengan 75% dari estimasi gaji pensiun. Suku bunga yang digunakan sebesar 9,5%. Efek biaya yang dikenakan terdiri dari biaya administrasi dikenakan sebesar 1,5% dari plafon dan biaya. Provisi tidak dikenakan. Wajib ditutup pertanggungan asuransi atau penjaminan kredit dan atau asuransi atau penjaminan jiwa atau jiwa kredit. Produk keempat adalah kredit serbaguna THT atau tabungan hari tua, yaitu merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS yang akan memasuki masa usia pensiun dan uang THT dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel. Penerima kredit diperuntukkan bagi PNS maupun non-PNS yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel dengan sisa masa aktif maksimal 2 tahun menjelang pensiun. Maksimal kredit sampai dengan 80% dari estimasi total tunjangan hari tua yang akan diterima. Waktu maksimal pinjaman adalah 24 bulan sampai dengan pensiun. Batasan usia bagi pemohon yang merupakan PNS non-guru minimum usia 56 tahun dan PNS guru minimum usia 58 tahun. Suku bunga yang digunakan sebesar 12,5% aktif per tahun. Biaya yang dikenakan terdiri dari biaya administrasi dikenakan sebesar 1,5% dari plafon dan biaya. Provisi tidak dikenakan. Wajib ditutup pertanggungan asuransi atau penjaminan kredit dan atau asuransi atau penjaminan jiwa atau jiwa kredit. Produk kelima adalah kredit serbaguna pensiun, yaitu merupakan fasilitas kredit tanpa melihat tujuan penggunaannya atau bebas, sesuai dengan kebutuhan yang diperuntukkan bagi pensiunan ASN maupun non-ASN yang tunjangan pensiunnya dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel. Maksimal kredit apabila tidak memiliki penghasilan lainnya, maksimal 70% dari gaji pensiun. Sedangkan apabila memiliki penghasilan lainnya, maksimal 95% dari gaji pensiun. Suku bunga yang digunakan 5% efektif per tahun. Biaya yang dikenakan terdiri dari biaya administrasi, dikenakan sebesar 1,5% dari plafon dan biaya provisi tidak dikenakan. Wajib ditutup pertanggungan asuransi atau penjaminan kredit dan atau asuransi atau penjaminan jiwa atau jiwa kredit. Persyaratan permohonan kredit untuk mengajukan pinjaman kredit serbaguna, nasabah perlu memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah dokumen identitas, surat keterangan penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan persyaratan terlampir. Demikianlah pemaparan mengenai produk kredit serbaguna Bank Sumsel Babel. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Tentunya mereka adalah sponsor untuk acara kita pada hari ini. Dan pertanyaannya tenang Ibu,
bukan hanya 1, 2, 3, ada puluhan. Jadi kesempatannya banyak, tapi rulesnya Bapak dan Ibu setelah dibacakan soal tanpa menyebutkan jawaban cukup mengangkat tangan. Biarkan tim saya akan menunjuk siapa yang mengangkat tangan duluan. Dan kami akan membagikan goodie bag persembahan dari Bank Sumsel Bubble untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Aisyah sama Novia bantu ya. Oke. Saya siapin hadiahnya. Baiklah, untuk soal pertama adalah ini sangat mudah ya Bapak Ibu. Jadi Miss Novia nanti tolong dibantu untuk melihat siapa duluan yang angkat tangan. Soal pertama, di mana lokasi kantor pusat Bank Sumsel Bubble? Ih, tahu semua ya ibu-ibu sama bapak-bapaknya ya. Turun dulu tangannya. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Turun dulu Bapak Ibu tangannya. Turun dulu Bu. Iya, turun dulu ya. 1. Enggak, yang udah angkat tangan saya enggak hitung ya. 1, 2, 3. Ibu pakai jilbab biru silakan. Masih banyak Bu, masih banyak. Ada 50 pertanyaan. Kantor pusat Bank Sumsel Bubble di Kapten Ahmad Rifai ya? Maaf Bu, jawabannya salah. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. 1. Turunkan dulu tangannya ya Bapak Ibu ya. Miss, siapa yang lihat sebelah sana ya? 1, 2. Miss, lihatin Miss ya. 1, 2. Belum. 1, 2. Belum. 1, 2, 3. Ya angkat tangan semua sudah. Oke, kita kasih kesempatan ya Bu ya. Banyak, ada 50 pertanyaan. Mudah-mudah semua. Dari sebelah sini. Saya hitung 1 sampai 3 ya, sebelah sini ya. 1, 2. 2 Bu, baru 2. 1, 2, 3. Mbak yang belakang jilbab merah yang di tengah. Iya, betul. Bu, siap-siap ya bagian sini ya. Oke. Iya Ibu silakan. Cek. Iya, bagian sini ya. Soal kedua ya. Ini. Enggak, ini aja dulu. Ayo Ibu. Yang ini, iya benar. Iya nanti di sebelah sana ya, sabar ya Bu ya. Oke, di mana lokasi kantor pusat Bank Sumsel Bubble? Jalan Gubernur Asari di Jakabaring. Oke, benar. Silakan tepuk tangan dong. Oke. Nah. Ibu silakan. Berdiri di sana dulu ya. Iya. Soal kedua, silakan Miss Novia untuk barisan sini. Berapa usia Bank Sumsel Bubble? Ayo, berapa usia Bank Sumsel Bubble? Ya silakan Ibu. Silakan Ibu. Ibu jilbab kuning. Iya. Iya. Ya Ibu, silahkan maju ke depan. Berapa usia Bank Sumsel Bubble? 68 tahun ini. Gimana pihak Bank Sumsel Bubble? Oke, maaf Ibu, silahkan duduk. Iya Bu, iya, turunin tangan Bu ya, turunin tangan ya. 1, enggak, turun tangan dulu Bu, turun tangan dulu.
Barisan ini dulu, barisan. Ya, barisan ini ya. Yang ini. Ini ya. Ini. Ya, Enggak Bu, 2 dan nanti 3. ya Bu ya. 2 Barisan dan sini. 3. 1, 2, Miss liatin ya. Takut. 1, 2. Tiga. Ibu ini, sumpah. Iya, silakan Ibu. Ibu, barisan sini siap-siap ya. 64 tahun. Salah. Oh ya, lagi. Ibu, kita ubah ya pertanyaannya ya. Kita ubah pertanyaannya. Kita ubah pertanyaannya. Jadi berapa usia Bang Sumsel Bubble? Yang benar adalah 67. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa warna buku tabungan Persira? 1, enggak Bu, 1, ya, 1, 2, 3. Ibu yang baju siapa? Yang mana? Oh Ibu, iya. Bukan, Ibu baju coklat, ini jilbab coklat. Apa warna buku tabungan Persira? Biru. Salah. Ya, 1, 2, 3. Ibu jilbab hitam, maaf banget Bu. Ayo. Iya Bu, sabar Ibu, sabar. nanti ada Masih gilirannya. banyak, masih banyak ya. Iya, oke. Apa Bu? Warna merah. Oke, benar. Yuk, lanjut silakan Ibu ke sini. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, silakan Miss Novia. Tanggal berapa hari ulang tahun Bang Sumsel? Yang mana? Yang Baju jilbab pink apa? yang di belakang yang warna abu-abu. Oh,